Pria ini bisa mengupgrade peralatannya dengan biaya yang jauh lebih murah, berkat artefak langka yang ia dapatkan setelah menyelesaikan 999 lantai Tower of God. Bagi pemain lain, proses upgrade itu lama dan mahal, yang memperlambat kemajuan mereka. Namun, dengan artefak ini, Subai berencana untuk melewati rekor lamanya dan menaklukkan semua lantai di Tower of Gods. Begini awalnya. Taruhannya tinggi dalam turnamen permainan bernama Tower of God. Pemain-pemain berlomba dengan keras dan semua orang mengandalkan Subai untuk menang. Subai bergerak dengan keahlian luar biasa, seperti karakter Let Me Solo Her dari Elden Ring. Dia memberikan pukulan terakhir dan berhasil menyelesaikan level 900 yang ke-99 dari permainan itu. Penonton bersorak, hingga tiba-tiba boom, kesadarannya hilang. Subai mati seketika dan terlempar ke dimensi spiritual dalam permainan. Ketika dia membuka matanya, dia berada di ruang kelas permainan, titik awal bagi semua pemain. Subai begitu hebat sampai-sampai dia langsung dibawa masuk ke dalam permainan. Subai melihat sekeliling dan dengan cepat menyadari bahwa dia kini benar-benar bagian dari permainan itu. Inilah Yan Kingdom. Masuk ke Tower of God memiliki syarat yang ketat. Tapi untungnya bagi Subai, dia adalah gamer pro terbaik untuk permainan ini. Ide untuk terlempar oleh jantung yang terkena serangan Kun tidak menakutkannya. Justru, itu malah membuatnya bersemangat. Bagian terbaiknya? Tidak ada pemain yang pernah berhasil menyelesaikan lebih dari 99 lantai dalam versi permainan ini. Ini berarti Subai akan menjadi dewa di antara pemain-pemain lainnya. Instruktur memberitahukan para siswa untuk menghancurkan kristal, yang langsung memindahkan mereka ke zona pemula. Subai menghancurkan kristal itu di telapak tangannya, dan secara resmi memulai pengalamannya yang nyata dengan permainan yang mendebarkan ini. Sayangnya, data Subai telah terhapus. Jadi, dia harus memulai dari awal lagi. Subai muncul di zona pemula dan menemukan sebuah artefak unik sebagai hadiah untuk menyelesaikan lantai terakhir. Artefak tertinggi ini mengalahkan semua jenis peralatan dalam permainan, mulai dari yang kasar hingga biasa, bagus hingga langka, sempurna hingga legendaris, dan akhirnya epik dan supreme. Artefak supreme ini membantunya mengupgrade peralatan apapun dengan tingkat keberhasilan 100% dengan biaya kecil. Dengan ini, Subai sudah unggul dari pesaing-pesaingnya. Menyusun rencananya ke tavern pemula, dia bertanya-tanya apakah wanita tavern masih ingat padanya. Subai memeriksa statistik pemulanya dan menyadari bahwa ini bukan hanya permainan tanpa konsekuensi. Setiap langkah yang dia ambil akan mempertaruhkan nyawanya, jadi bahkan peningkatan statistik 10% di awal sangat berarti. Hal baik tentang artefak supreme-nya adalah artefak ini secara otomatis mendeteksi peralatan yang bisa di-upgrade. Fakta bahwa bahkan peralatan dasar yang jelek bisa di-upgrade mengejutkan Subai. Dia langsung mencoba. Tapi tiba-tiba dia lupa kalau dia tidak punya uang sama sekali dan tidak punya koin untuk melakukan upgrade. Subai memutuskan untuk mencari uang, karena dia tahu bahwa di dunia ini uang bisa menyelesaikan segala masalah. Sekarang, mari kita bicara tentang mekanisme Tower of God. Pemula diberikan waktu 7 hari untuk memastikan kemajuan kelas melalui 10 lantai. Pemain yang gagal mendapatkan kristal kemajuan akan dikeluarkan dari permainan, yang menyebabkan pemecatan banyak pemain. Zooming in ke bar. Subai sedang berusaha menarik perhatian wanita cantik dengan sebuah tawaran. Subai memberinya beberapa resep koktail langka, tetapi dia tidak percaya sedikitpun. Wanita tavern itu memberi perhatian penuh pada Subai, bahkan dengan bola stresnya. Subai menyuruhnya untuk tenang dan menuliskan resep itu. Dia menerimanya. Berjanji akan memukul habis Subai jika ini adalah tipuan. Saya tahu banyak orang yang dengan sengaja akan merusak resep demi keuntungan itu, tapi Subai bukan tipe yang mudah ditipu, dan hanya dalam 5 menit, resepnya terwujud menjadi koktail darah monster. Para pelanggan terkejut dan meminta untuk mencicipi minuman itu dengan harga puluhan koin. Namun, wanita tavern itu mengaum kepada mereka, menegaskan bahwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia meminumnya dengan senang hati, sementara bajunya bertarung untuk tetap utuh. Begitu dia selesai meminumnya, gadis itu benar-benar merasa terangsang dan ingin lebih banyak resep. Subai menawarkannya 5 resep dengan harga 20 koin emas, sebuah tawaran yang sangat membuatnya senang. Kesepakatan itu pun tercapai, memberinya cukup uang untuk upgrade. Wanita tavern itu juga benar-benar layak menjadi istri, karena dia memberinya senjata dengan kualitas luar biasa, hanya secara gratis. Pedang indah ini disebut Refined Dagger. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi, dengan cara yang sedikit ambigu menyarankan mereka adalah teman lama. Di luar, Subai mulai melakukan upgrade. Dengan hanya sejumput koin perak, kualitas senjatanya melesat tinggi dengan statistik yang meningkat. Sekarang dia bisa dengan mudah menyelesaikan lantai pertama tanpa kesulitan. Subai tiba di daerah luar zona pemula, tempat para pecundang yang paling menyedihkan sedang berburu kelinci dan berusaha terlihat tangguh. Dia berjalan melewati mereka, menyebut mereka pengecut karena memangsa sesuatu yang begitu tidak berbahaya dan lucu.
Salah satu dari mereka memperingatkannya untuk tidak mendekati zona bahaya, tapi ide itu begitu membingungkannya hingga Subai tidak peduli. Tiba-tiba, seekor ular angin muncul dari belakang untuk menyerangnya. Subai bereaksi begitu cepat dengan pedangnya hingga itu tidak membuatnya terkejut, mengubah monster itu menjadi sushi. Sisa pemula lainnya terkejut, berlagak seolah-olah dia baru saja membelah bumi atau sesuatu, padahal itu hanya monster level 1. Mereka memperingatkannya untuk hati-hati dengan ular-ular itu karena satu serangan kritis bisa menghancurkan tangannya. Menghargai saran itu, dia melemparkan mereka satu koin tembaga dan pergi. Para pecundang itu berpikir bahwa Subai telah kehilangan akal dan pasti akan mati. Tetapi Subai malah menikmati tempat ini seperti angin. Seekor ular angin lain mencoba untuk menyerang dari samping, hanya untuk ditusuk di lehernya. Sayangnya, grindingnya terlalu lambat di tahap ini. Ini berarti Subai harus mempercepat langkahnya dan menghabisi gerombolan monster untuk menyelesaikan lantai pertama. 3 lagi dari makhluk terbang itu muncul. Namun, mereka langsung dipotong seperti kertas hanya dengan beberapa tebasan. Subai menikmati memperoleh poin pengalaman dan koin dari mereka. Sementara sistem secara resmi mengumumkan mengenai musim ke-10 Tower. Sebuah kegembiraan menguasainya. Kali ini, dia punya artefak Supreme di sisinya, dan tidak ada yang bisa menghentikan pria ini untuk mendapatkan hadiah pembunuhan pertama. Sementara itu, kelompok pecundang itu terus mengobrol tentang siapa yang akan menjadi orang pertama yang mendapatkan pembunuhan pertama. Biasanya, 3 keluarga besar dikenal karena selalu mendapatkan pembunuhan pertama setiap tahunnya. Lin Yuchan, putri tertua dari keluarga mereka, begitu kuat sehingga peralatannya saja bisa mencapai puluhan juta. Bagi dia, para pecundang ini hanyalah serangga tak berharga yang hanya bisa membunuh kelinci. Tidak dengan Subai, dia memotong makhluk terbang ini tanpa henti. Akhirnya, Subai memenuhi persyaratan pengalaman untuk level berikutnya, dan naik ke level 2. Dia bahkan mendapatkan peti besi-besi yang jelek untuk itu. Memeriksa statistik, Subai menemukan papan peringkat sistem. Beberapa pemain sudah melakukan speedrun hingga level 3. Dia menyadari telah membuang banyak waktu dengan fokus pada artefak Supreme, tapi sekarang tujuannya adalah merebut posisi teratas pemain-pemain terbaik. Namun, pertama-tama, Subai tertarik dengan peti yang ada di depannya. Membuka peti besi hitam, Subai mendapatkan armor kain dasar dengan tambahan 30 koin tembaga. Subai berada dalam dilema apakah harus meningkatkan premium daggernya atau meng-upgrade armornya. Menyadari bahwa bos zona pemula tidak akan sulit untuk dikalahkan, dia memutuskan untuk meng-upgrade premium daggernya. Sistem meminta Subai untuk memilih jumlah upgrade yang diinginkan. Subai memilih satu upgrade, yang memakan biaya 50 koin tembaga. Dengan ini, pedangnya berevolusi menjadi Refined Dagger. Dengan penuh keyakinan, Subai memutuskan untuk meningkatkan pedangnya ke tingkat maksimum. Untuk upgrade 7x, Subai memilih opsi tersebut dan mengeluarkan koin yang diperlukan. Sistem memulai siklus evolusi senjatanya. Refined Dagger kini memiliki 8 poin tambahan, dan serangan fisiknya bisa menghasilkan 60 damage dalam sekali serang. Senjata ini seperti yang ada di Valorant, dan upgrade tersebut meningkatkan kekuatan serangannya. Subai memainkan pedangnya, puas dengan kecepatan baru yang didapat. Meskipun senjata ini hanya berkualitas excellent, statistiknya sebenarnya setara dengan senjata langka. Semua ini mungkin berkat bantuan Supreme Clock yang ada di tangannya. Merasa siap untuk menghadapi lantai pertama, Subai melangkah maju untuk menantang Tower of God. Mari kita bahas sistem respawn bos. Bos hanya respawn 10 kali pada hari pertama. Setiap orang yang mampu membunuhnya dapat langsung maju ke lantai pertama tower. Bahkan jika bos diserang oleh satu tim penuh, hanya beberapa orang yang bisa masuk ke tower pada hari pertama. Setelah tiba di reruntuhan, Subai menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, suara pertempuran menarik perhatiannya. Kepanikan pun muncul. Dia tidak tahu ada orang yang sudah sampai sebelum dia. Subai langsung melesat dan berlari untuk merebut kill pertama untuk dirinya sendiri. Sementara itu, tim yang sedang menyerang sedang tidak kesulitan menghadapi pasukan goblin. Mengamati dari tempat persembunyiannya, Subai terkejut melihat beberapa pemain kaya yang membeli senjata tingkat tinggi pada hari pertama. Kebingungannya segera terjawab ketika dia melihat Lin Yuchan dari keluarga Lin, wanita yang sama yang memiliki perlengkapan senilai puluhan juta. Pada titik ini, pedang kuat Subai terasa sangat murah dibandingkan dengan senjatanya. Anggota tim Lin Yuchan langsung maju dan menyerang para goblin. Asisten pribadinya, Blonde Bao, berpikir mereka akan dengan mudah mencapai lantai pertama dalam waktu singkat. Namun, Lin Yuchan menyoroti bahwa 2 keluarga besar lainnya mungkin juga mengikuti mereka dengan cepat. Tiba-tiba, Yuchen merasakan ada seseorang di dekatnya dan langsung memanggil pria yang bersembunyi di dekatnya. Itu adalah Subai, yang menyerah setelah diketahui dan menyapa dengan tenang. Asisten Yuchen bertanya tim mana yang dia ikuti, dan Subai meyakinkan bahwa dia bermain solo, jadi dia tidak memiliki tim.
Dia juga menekankan bahwa dia tidak menginginkan masalah dan hanya lewat saja. Namun, gadis muda itu curiga dengan kata-katanya. Dia dan timnya dilengkapi dengan perlengkapan tingkat atas, dan meskipun begitu, mereka membutuhkan waktu 30 menit hanya untuk melewati hutan. Namun, pria ini datang pada waktu yang hampir sama, sendirian. Subai berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengucapkan selamat tinggal. Zhang Fei merasa curiga dan menuduh Subai sedang mengulur waktu agar dia bisa menghadapi bos. Merasa perlu bertindak cepat, Yu Chen menghentikan salah satu batalionnya dan memerintahkan mereka untuk bekerja sama, hanya agar mereka bisa mencegah Subai pergi. Dia tidak berniat untuk kalah dari orang asing yang tiba-tiba ini dalam pertempuran bos pertama. 7 prajurit berlari menyerang Subai. Subai tidak khawatir akan diserang dan hanya menganggap situasi ini menjengkelkan. Mengeluarkan pedangnya, dia mengejek mereka karena menariknya ke dalam masalah mereka. Asisten sarkastik berpikir Subai terlalu sombong, karena dia hanya seorang pemula level 2 melawan sekelompok petarung. Para prajurit langsung menyerbu Subai, sementara Subai dengan senang hati melayani mereka. Serangan pertama datang dalam bentuk panah, yang dengan santai dipantulkan Subai hanya dengan reaksi sederhana. Serangan ini ternyata datang dari wanita muda itu sendiri, dan refleks Subai membuatnya terkejut. Selanjutnya, ada 2 prajurit yang melompat untuk menyerang dari udara. Subai memotong mereka seperti sayuran dengan satu tebasan. Kecepatan reaksi luar biasa Subai membuat asisten berambut pirang itu terkejut. Tiba-tiba, pemula level 2 ini tampak tidak berbeda dengan monster boss itu sendiri. Aura farming maksimal. Subai merendahkan kelompok itu dengan mengingatkan mereka bahwa mereka jauh di bawah kemampuannya, meskipun mereka memiliki perlengkapan yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia mulai menyerang, memotong 3 prajurit lagi dengan serangan kritis berturut-turut. Melihat kekuatan serangannya yang tak terhentikan, asisten mulai merasa panik dan memerintahkan untuk mundur. Masih dengan sikap sombong, asisten mengancam Subai karena telah mengganggu keluarga mereka, tetapi Subai tidak peduli dan berjalan seolah dia yang memiliki tempat itu. Tidak peduli siapapun, dia akan membunuh siapa saja yang menjadi penghalang baginya. Meski asisten Fei itu marah, Lady Yu Chan menyuruh anjing peliharaannya untuk diam. Zhang Fei terkejut melihat Yu Chan tiba-tiba menyerah. Yu Chan mengulurkan tawaran dan menawarkan kesepakatan menarik kepada Subai. Sebenarnya, Lady Yu Chan orang yang pintar. Dia sudah menilai Subai sebagai orang yang luar biasa karena datang sendirian dan mengalahkan banyak orang. Tawaran mendadak yang gila ini membuat Zhang Fei bingung dan menyebut Subai hanya seorang pemain solo. Namun, Yu Chen menyuruhnya diam lagi, mengingatkan bahwa tujuan mereka adalah menaklukkan Tower of God tanpa pengecualian. Subai menganggap ini tawaran yang adil dan meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan menyerang atau mengganggu kelompok mereka lagi, asalkan mereka memberinya keuntungan berupa pajak perlindungan, 1 koin perak untuk setiap orang. Subai merasa itu harga yang wajar, tetapi Sim Fei hampir gila karena keberanian Subai. Untuk ketiga kalinya, wanita muda itu menyuruh anjing peliharaannya untuk diam. Lady Yu Chan menyerahkan 3 koin sebagai tanda persahabatan. Dia juga ingin Subai menambahkannya sebagai teman. Subai santai dengan tawaran itu, asal dia bisa mendapatkan 1 koin emas lagi. Pria ini benar-benar memeras emas darinya. Yu Chan dengan santai menerima tawaran tersebut, sementara Zhang Fei terlihat kesal seperti orang bodoh. Wanita itu memberi tawaran kedua, menyarankan agar Subai dan timnya berburu bos pemula bersama. Minatnya yang terus-menerus terhadap kekalahan bos pertama ini jelas terlihat dari pengamatan Subai. Menyadari itu, Subai menerima tawaran tersebut, asalkan mereka bisa menyepakati 1 syarat lagi. Yu Chan mendengarkan dengan seksama, saat Subai mengajukan tawaran yang sangat gila lagi. Subai ingin mengambil kendali penuh atas kelompok itu sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengalahkan bos. Subai tidak peduli sama sekali. Satu-satunya cara dia akan membiarkan mereka ikut dalam pembunuhan adalah jika mereka mengikuti perintahnya dan tidak menjadi penghalang. Meskipun Yu Chan terbuka untuk tawaran tersebut, dia tidak setuju dengan kesepakatan itu dan menolak menyerahkan kepemimpinan. Menganggap ini sebagai hal yang sepele, Subai berbalik dan dengan senang hati meninggalkan mereka. Tiba-tiba Yu Chan berubah drastis. Dia langsung menawarkan 100 koin emas kepada pria ini hanya untuk membujuknya bergabung di pihaknya. Dia menolak tawaran menghina itu, tahu bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak dengan membunuh bos. Zhang Fei menyebutnya sok hebat, tapi ada yang tidak beres, dan Yu Chen bisa merasakannya. Dia ragu dengan kemampuannya untuk mengalahkan bos dengan tim, namun di sini, Subai berjalan seolah-olah dia sudah menang. Di adegan berikutnya, Subai sibuk bermain dengan sistem. Berkat koin emas barunya, dia bisa mengupgrade peralatannya lagi. Ingat armor kain dasar itu? Sekarang dia memprioritaskan untuk mengupgrade-nya, membayar 1.650 koin perak untuk melewati waktu upgrade juga, meningkatkan daya tahan keseluruhannya. Subai senang karena menemukan bahwa kesehatannya melesat melebihi 300.
Di adegan berikutnya, kita kembali di tavern. Banyak pemain pemula yang sangat ingin membunuh bos pertama, dan sudah pasti mereka akan maju ke lantai pertama dalam waktu dekat. Wanita tavern itu dengan lucu bertanya-tanya apakah Yanation akan bisa mendapatkan pembunuhan pertama tahun ini. Meskipun guild mereka berhasil mempertahankan rekor pembunuhan pertama hingga lantai 9, mereka akhirnya dikalahkan oleh Rookie kuat dari Beacon Nation. Rookie ini memiliki profesi kelas SSS dan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Sementara mereka terus berbicara di bar, Subai sedang melompat-lompat di tebing, menghindari goblin kecil untuk mengincar target sebenarnya. Subai terkejut. Sudah ada pertempuran yang sedang berlangsung, yang berarti seseorang datang lebih cepat dari dia. Menganalisis aroma yang familiar, Subai bertanya-tanya apakah bubuk penyamaran energi sedang digunakan. Bubuk ini memang menyamarkan aroma pemain dari monster lainnya, tetapi ini tidak akan berhasil untuk makhluk yang lebih tinggi levelnya. Dia kesal bagaimana keluarga kaya bisa dengan mudah menggunakan benda seperti ini untuk maju cepat. Di dalam sarang bos, sekelompok prajurit sedang bertarung mati-matian melawan gerombolan goblin. Jika bos sudah bertarung dengan sekelompok orang, maka Subai harus menunggu 1 jam penuh sebelum giliran untuk bertarung. Salah satu prajurit memberitahukan saudara Wang, memberitahu bahwa seorang pemula tiba-tiba datang entah dari mana. Wang tidak merasa perlu untuk menghentikannya, menganggapnya tidak berbahaya. Lalu ada Li Yuaren dari keluarga Li, juga termasuk salah satu keluarga besar. Dia berpikir anak ini terlalu ceroboh. Sementara mereka sibuk menghina Subai, beberapa prajurit tiba-tiba terkejut melihat Subai mendekati bos. Bos yang dimaksud adalah goblin raksasa. Ia sedang tidur nyenyak sampai Subai melemparkan pedang ke dadanya, membangunkannya. Goblin raksasa yang menakutkan itu bangkit dari tahtanya, menjulang di atas pemula yang berani menantangnya. Subai tidak takut. Dia dengan senang hati menerima tantangan untuk melawan makhluk itu. Kelompok Wang khawatir tentang bos ini dan menunggu instruksi dari pemimpin mereka. Wang Zizi percaya bahwa pemula ini akan dihancurkan seperti serangga dalam beberapa detik. Serangan pertama datang dari goblin raksasa yang marah, yang memukul dengan macenya dan mengguncang tanah. Subai menghindarinya dengan anggun, mengejek makhluk itu dan membuatnya semakin marah. Dengan percaya diri, Subai maju dan menyebutnya banci, lalu mengumumkan bahwa goblin itu akan mati. Sebuah tebasan cepat langsung mengurangi 100 health dari bos, namun itu tidak cukup untuk menjatuhkannya, jadi Subai melakukan tebasan kedua. Didorong lebih jauh, bos itu mencoba memukulnya sekaligus, namun meleset dan mengenai tanah. Kecepatan goblin itu tak sebanding dengan refleks cepat Subai. Selanjutnya, Subai melakukan serangan udara, mendarat dengan tebasan vertikal yang menghancurkan bagian kesehatan lainnya. Satu-satunya alasan Subai bisa melakukan serangan kritis adalah karena dia mengetahui titik lemah Goblin King, yaitu dada, punggung bawah, dan mata. Para penonton terdiam. Mereka yang sebelumnya menghina Subai sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Yuren dengan cemas bertanya kepada Sixi untuk analisisnya. Namun, Sixi juga bertanya-tanya, bagaimana bisa pemula ini begitu cepat? Kiting adalah keterampilan yang bahkan pemain top tier pun kesulitan menguasainya. Namun Subai dengan santai memanfaatkannya dalam gerakannya. Bos ini sudah cukup lemah dengan kesehatan yang terus berkurang, jadi secara teknis mereka bisa menyerang Subai dan mencuri kill-nya. Pemuda yang tersenyum ini berpikir mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Percaya bahwa pemula ini akhirnya akan melakukan kesalahan dan merasakan amarah Goblin King. Maksudnya, Subai sangat santai dalam menghadapi ini, dan dia benar-benar menghancurkan bos pemula ini. Goblin King berteriak kesakitan dan mencoba menyerang lagi, tapi dia benar-benar meleset dan memberi Subai kesempatan untuk melakukan tebasan kritis lainnya. Goblin King meraung penuh amarah, tapi teriakan ini bukan teriakan rasa sakit. Itu adalah panggilan untuk memanggil pasukannya. Subai menyadari bahwa situasinya akan semakin rumit. Namun lucunya, goblin-goblin kecil justru fokus menyerang kelompok Zizi dan Yuren. Zizi mengerahkan kelompoknya ke formasi serangan untuk menembus lingkaran goblin. Yuren berpikir ini usaha yang sia-sia, apalagi ketika gelombang tak berujung segera mengelilingi mereka seperti lalat. Fokus pada Goblin King, Zizi memerintahkan timnya untuk membersihkan jalan sebaik mungkin. Sementara tim sibuk membidik goblin, pemimpin mereka maju untuk memberikan pukulan terakhir. Meskipun kemampuan Subai sangat luar biasa, Zizi berpikir dia bisa merebut pukulan pembunuh itu tepat pada waktunya, tidak mau ada yang merampas kejayaannya. Tapi inilah masalahnya. Subai bukan orang bodoh dan tahu bahwa Zizi berniat mencuri kill-nya. Subai bisa melihat gulungan sihir tingkat menengah dari jauh. Yakin akan kemenangannya, Zizi membuka gulungan sihir tersebut, mengumumkan berakhirnya pemula ini dan juga bos pemula. Gulungan sihir itu meluncurkan misil api. Torpedo yang menyala ini mengenai Goblin King dan meledak dengan suara keras. Menyaksikan asapnya, Yuren dan yang lainnya merayakan kemenangan mereka. Namun, Sixi merasa ada yang aneh.
Meskipun gulungan sihir itu menghancurkan bos, tidak ada pemberitahuan sistem yang mengonfirmasi kill tersebut. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem muncul, namun kali ini mencatat Subai sebagai orang pertama yang membunuh Goblin King di wilayah timur. Begitu asapnya menghilang, Subai terlihat sedang aura farming di atas tubuh Goblin King yang sudah kalah. Sixi terkejut, bertanya-tanya bagaimana bisa orang ini membunuh bos dengan satu pukulan begitu cepat. Sementara dia penuh dengan pertanyaan, Subai justru menganggap mereka semua seperti orang bodoh karena tidak tahu tentang aspek luka fatal. Apa yang dia lakukan adalah terus-menerus mengeksploitasi titik lemah Goblin King, yang memungkinkan dia mengumpulkan cukup banyak damage kritis untuk menyelesaikannya dengan satu pukulan. Menariknya, Subai sebenarnya bisa menyelesaikan pertempuran ini lebih cepat, tetapi dia dengan sengaja menunggu untuk melihat reaksi Zizi. Pada kenyataannya, Subai hanya ingin memberikan pelajaran kepada bangsawan sombong ini, bahwa uang saja tidak cukup untuk mendapatkan segalanya. Kembali di tavern, pengumuman yang sama tentang kemenangan Subai atas bos pemula sampai ke mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pembunuhan pertama atas bos dicuri dari ketiga keluarga besar. Sebagai gantinya, seorang pria biasa berhasil merebutnya, membuat orang-orang bertanya-tanya apakah pria ini sebenarnya seorang pembunuh tingkat atas dari klan rahasia. Anak itu adalah seorang yatim piatu tanpa kemampuan atau senjata, jadi mustahil baginya untuk mengalahkan ketiga keluarga besar dalam perebutan tempat pertama. Beralih ke kelompok Yu Chan, dia terdiam sementara Sim Fei tidak percaya dengan apa yang dia baca. Segera, dia memerintahkan batalionnya untuk menyerbu menuju titik pertemuan pertama. Akhirnya, ada Zizi Wang, yang masih kesal meskipun dia sudah melakukan kecurangan. Orang sombong ini tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain menunggu 1 jam lagi sebelum bos muncul kembali. Tiba-tiba, Yu Chen muncul dari portal, tersinggung dengan Zizi yang mencoba mencuri pembunuhan bos kedua. Sementara para pecundang ini sedang berdebat, Subai diberikan peti perak sebagai hadiah atas kemenangan luar biasa atas Goblin King. Dia juga kini dianggap sebagai salah satu dari sedikit pemain di server yang berhasil menyelesaikan misi ini, yang memberinya peti perak lagi, dengan 2 peti di tangannya. Subai dengan antusias bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan perlengkapan langka kali ini. Peti pertama dibuka, dan dia mendapatkan sepasang sepatu langka yang disebut One Step. Peti perak kedua memberikan lot pendukung, yang berisi 10 potion kecil dan koin perak. Dengan ini, kecepatan geraknya akan meningkat sebesar 30% selama 1 menit. Sayangnya, untuk menggunakannya, Subai harus mencapai level 5 terlebih dahulu, jadi meskipun lotnya lumayan, dia belum bisa menggunakannya. Ini mengingatkannya untuk memeriksa papan peringkat musim ke-10 dari Tower Challenge. Dia melihat daftar tersebut dan menemukan kejutan. Mungkin orang akan mengira Subai meraih posisi teratas, tapi kenyataannya dia berada di peringkat 98. Memeriksa lebih lanjut, Subai menemukan bahwa para peraih skor tertinggi membunuh bos lebih cepat. Mereka berasal dari wilayah lain, namun jelas bahwa mereka ini mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan peralatan tingkat atas sehingga bisa menyelesaikan lebih cepat. Setelah meminum salah satu potion, Subai mendapatkan peningkatan poin pengalaman sementara selama 60 menit. Fokus utamanya sekarang adalah untuk terus menggiling levelnya, terutama karena ada banyak pemain yang lebih kuat darinya saat ini. Berjalan menuju portal Dungeon yang menuju lantai pertama, dia menyambut musim ini dengan antusiasme tinggi. Dari sisi lain, Subai mendapati dirinya berada di dimensi spasial. Sekali melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah Dark Maze Dungeon. Ini membuatnya sedikit bingung. Hal tentang Dungeon zona pemula di Tower adalah bahwa ada banyak jenis yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Dark Maze Dungeon ini, yang satu ini, berada di tingkat kesulitan menengah hingga tinggi dalam kursus pemula, menjadikannya salah satu yang paling menantang bagi pemain baru. Memastikan setiap langkahnya, Subai mulai bergerak secara sistematis. Dia berhati-hati dengan setiap langkah dan mengingat bahwa ini adalah pola yang sama seperti sebelumnya. Subai merasa beruntung karena masih ingat dengan baik pola labirin ini. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari lantai. Dari sebuah lingkaran sihir, muncul sebuah ghoul yang menyeramkan. Subai jelas tidak mengira akan bertemu mantan pacarnya di sini. Subai tahu itu adalah ghoul. Itu bukan masalah utamanya. Memeriksa statistik makhluk itu, dia mengetahui bahwa itu adalah tipe normal dengan statistik rata-rata. Faktor yang menyulitkan tentang ghoul adalah kelincahannya yang tinggi dan ledakan damage yang besar. Ini berarti Subai harus bermain aman agar tidak kewalahan. Mengaktifkan kemampuan flash step-nya. Subai benar-benar melesat melewati ghoul itu, memberikan serangan kritis yang kuat. Satu tebasan pedang itu cukup untuk membunuh makhluk itu seketika. Baru saja Subai berpikir dia hanya berurusan dengan satu ghoul, tiba-tiba muncul satu lagi dari tanah dan mencoba menyerangnya. Untungnya, Subai dengan cepat menebasnya juga, membunuhnya dengan satu serangan. Dengan 2 kill berturut-turut, dia mendapatkan 40 poin pengalaman,
dan akhirnya naik ke level 3. Berkat kenaikan level ini, dia juga mendapatkan 2 poin atribut. Segalanya mulai membaik setelah mengalahkan Goblin King, tapi Dungeon ini belum selesai. Kali ini, ada teka-teki dengan 2 tablet prasasti. Setiap tablet memiliki warnanya masing-masing. Merah berarti sulit, biru berarti mudah. Karena Subai hampir seperti pemain pro, dia dengan sengaja memilih yang merah demi hadiah yang lebih menggoda. Berdiri di atas ubin itu mengirimnya ke lokasi lain dalam labirin. Sekarang, mari kita lihat apa yang sedang dilakukan Yan Kingdom. Di markas Guild Yo Dynasty, sang Master Guild mengetahui perkembangan lancar dari Junkai. Yo Wang, pendiri dan pemimpin guild, tidak peduli dengan kemajuan yang tidak berarti. Yang dia pedulikan adalah memastikan mereka meraih hadiah utama. Asistennya berpikir bahwa ayah dan anak ini sangat mirip, dan meyakinkan pemimpin guild bahwa Master Muda Junkai akan berada di puncak peringkat Rokie tahun ini. Tetapi pemimpin guild itu marah, berteriak kepada asistennya. Masalahnya adalah, setiap musim sebelum ini memiliki Rokie King-nya masing-masing, dan setiap orang di antaranya adalah pejuang yang kompeten yang harus berjuang keras untuk mencapai tujuannya. Tidak sembarang gelar bisa diberikan kepada anak dari orang berkuasa. Yo Wang berharap yang terbaik untuk putranya, percaya bahwa dia akan membuatnya bangga. Kembali ke Subai, yang saat ini sedang menghancurkan trio gol seperti mentega. 3 lagi terjatuh, dan Subai mendapatkan poin pengalaman yang hampir membawanya ke level 4. Monster-monster ini membantunya mengumpulkan poin dengan mudah, dan potion pengalamannya membuat semuanya semakin menguntungkan. Setelah semua gol dikalahkan, tubuh mereka menghilang dari ruangan. Mengejutkannya, 5 ubin menyala berturut-turut, masing-masing dengan warna yang berbeda. Subai menatap tablet abu-abu yang menarik, yang selalu mengarah ke ruang tersembunyi. Ini bukan bonus yang dia harapkan, tapi dia menyambutnya dengan senang hati. Penasaran untuk melihat apa yang ada di ujung jalur ini, dia menginjak tablet abu-abu untuk menuju ruang tersembunyi. Saat dia teleportasi, dia disambut oleh puluhan ghoul yang haus darah. Ghoul-ghoul ini yang seperti Spider-Man langsung melompat ke arah Subai, tapi mereka lupa bahwa mereka sedang berhadapan dengan Michael Jordan. Subai melompat untuk menerima tantangan mereka dan menebas satu persatu. Dalam waktu beberapa menit, pria ini mengalahkan setiap ghoul di ruangan itu, mencapai level 4 dan mendapatkan poin dalam prosesnya. Subai dengan antusias memeriksa sistem levelnya setelah menyelesaikan ruang tersembunyi. Meskipun tingkat kesulitan ruang ini adalah S, dia berhasil menyelesaikannya tanpa masalah. Dengan persiapannya selesai, Subai berpikir bahwa ini akhirnya saatnya untuk mengunjungi bos. Pertama, dia memeriksa peringkat global. Di antara mereka, Yo Junchai berada di posisi teratas, dengan Lin Mengxuan di posisi kedua. Tapi meskipun begitu, tampaknya bos belum berhasil dikalahkan oleh siapapun. Dengan itu, Subai melangkah ke lambang merah, membuka celah yang membawanya menuju bos. Kali ini, dia sangat bersemangat untuk menyelesaikan speedrun dan membuat pemain lain merasa cemburu dengan rekornya. Dengan tekad itu, dia masuk ke dalam sarang bos. Sarang ini sangat besar, mencakup seluruh lantai tempat bos itu berada. Di dalam ruangan, ada patung gargole dengan seorang oksman raksasa yang duduk di singgasananya. Makhluk ini mengeluarkan aura yang menegangkan, mengenakan pakaian perang. Subai bahkan tidak menganggap mereka sebagai gangguan lagi. Dengan pedangnya yang terasah, Subai menghancurkan kelompok ghoul dengan serangan bertubi-tubi. Pelayan-pelayan itu dikalahkan dalam waktu singkat, sementara Subai terus melaju penuh ke depan untuk menghadapi bos monster yang masih duduk di singgasananya. Pasangan mata merah iblis menatapnya dengan penuh kemarahan. Bos lantai pertama ini bertindak seperti bos terakhir, entah kenapa. Minotaur ini digolongkan sebagai ancaman tingkat elit, dengan bar kesehatan raksasa sebesar 55.000 poin. Bahkan memiliki 3 keterampilan berbeda untuk membingungkan para pemain. Namun, meskipun semua itu, Subai tetap tenang, dan mengejek Minotaur yang merasa sombong seperti dirinya sebelumnya. Pertama, Subai melemparkan pedang umpan untuk menarik perhatian bos. Minotaur dengan santai menyapu pedang itu dengan ayunan tangannya. Kesal, raksasa itu mengambil kapak tempurnya yang raksasa, mengalirkan aliran listrik. Siap untuk bertarung, monster itu mengeluarkan raungan perang yang mengguncang ruangan Dungeon dengan kekuatan dahsyat. Raungan perang ini mengaktifkan 2 gargole yang duduk di atas pilar. Subai tidak menunjukkan rasa takut, malah tampak bersemangat menghadapi tantangan ini. Minotaur yang meledak-ledak itu mengaktifkan keterampilan trample charge-nya untuk melepaskan ayunan berat kapaknya. Sementara itu, 2 gargole merencanakan serangan dari belakang Subai. Bertarung dengan strategi, Subai pertama-tama menghindari ayunan itu, menyebabkan Minotaur terhuyung dan menciptakan celah. Lalu dia memanfaatkan celah tersebut dengan menusukkan pedangnya ke titik lemah monster itu, memberikan serangan kritis pada kontak pertama. Monster itu meraung,
Tetapi Subai sudah bergerak untuk melakukan serangan kedua dan meluncur melewati medan perang. Membaca gerakan berikutnya dari Minotaur, Subai memprediksi serangan tebasan lainnya. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, Subai benar-benar melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam ketiga targetnya dengan rangkaian serangan dari atas ke bawah. Setiap tebasan menyebabkan kerusakan besar berkat keterampilan slipstreamnya yang cepat. Dengan penuh kemarahan, Minotaur mencoba menginjak Subai. Subai melesat pergi dengan mudah. Saat ini, Minotaur sangat marah. Saking marahnya, ia membakar aura-oranya. Memanfaatkan salah satu dari 3 keterampilannya yang disebut Heavy Bull Charge. Entah bagaimana dengan kalian, tapi kalau seekor banteng sebesar rumah yang dibalut api menyerbu ke arah saya akan berdoa kepada setiap dewa yang ada agar menyelamatkan nyawa saya. Subai tidak mengira Minotaur akan menggunakan keterampilan ini begitu cepat. Monster itu hampir menindih Subai, namun itu persis seperti yang dia inginkan sejak awal. Subai memanfaatkan amarah banteng itu untuk melawannya, dengan santai menghindari serbuan itu tepat pada waktunya, bahkan mengejek Minotaur karena meleset dari target. Dia membuat trauma pada bos monster itu dengan tebasan menyakitkan di matanya. Serangan kritis ini sangat hebat hingga langsung mengurangi 1000 poin. Untuk 2 gargole yang menyerang dari belakang, Subai tidak kesulitan menghadapinya. Dia hanya mengayunkan senjatanya di medan pertempuran dan memotong keduanya. Berkat poin tambahan itu, Subai akhirnya naik ke level 5, mencapai tujuan yang dia inginkan. Sekarang dia bisa menggunakan keterampilan rusak dari sepatu langkanya yang langka. Subai memilihnya dan mengaktifkan kemampuan one step-nya, meningkatkan kecepatannya selama 30 detik. Dia sudah cepat, tapi sekarang dia begitu cepat hingga Minotaur bahkan tidak bisa melihatnya. Pita-pita biru menyayat tubuh makhluk itu, mengirisnya di berbagai tempat dan menyebabkan rasa sakit yang tajam. Marah dan merasa dihina, Minotaur terpaksa memasuki keadaan berserk. Keadaan gila monster ini menjadi mimpi buruk untuk bahkan pelayan-pelayannya sendiri, saat ia menghancurkan gol-gol dalam kemarahan. Subai tetap mengejek makhluk itu, menyebut pertempuran ini hanya seperti bermain di taman baginya. Manuver Subai yang tanpa usaha membuat tubuh Minotaur menjadi terlalu terstimulasi, membuatnya kebingungan mencari target. Ketika mode berserk mulai mereda, Minotaur dengan marah melaju untuk menyerang. Tetapi begitu ia memutuskan arah serangan, Subai dengan mudah teleportasi ke belakang bos dengan kecepatan dewa, membingungkannya berulang kali. Memanfaatkan kesempatan mudah, Subai menyayat dada Minotaur, memberi serangan kritis lagi. Makhluk raksasa yang tampak menakutkan di awal pertempuran ini kini berlutut, kehilangan HP terus-menerus karena pendarahan yang cepat. Sekarang, bos ini menjadi sasaran yang mudah untuk dibunuh. Dengan monster yang terdiam, Subai menusukkan pedangnya ke dalam kulit tebalnya, memaksa lebih banyak darah keluar. Serangan terakhir ini mengurangi 3000 poin kesehatan. Akhirnya, monster itu tidak lagi memiliki cukup kesehatan untuk melanjutkan pertempuran dan jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Selesainya pertempuran ini memberikan Subai tiket masuk ke lantai 2 Dungeon. Setelah mengalahkan bos lantai pertama dengan rating pertempuran sempurna, sistem memberinya 10.000 poin pengalaman. Sistem juga menghormatinya dengan pencapaian sebagai pemain pertama yang mengalahkan bos lantai pertama. Hadiahnya adalah peti harta emas serta bola pengalaman di antara koin emas. Waktu speedrunnya hanya sedikit di bawah 1 jam, yang juga memecahkan rekor sepanjang masa untuk menyelesaikan Tower of God. Sementara itu, seseorang sedang menghadapi Minotaur raksasa dengan ledakan membara. Orang ini tak lain adalah Yo Junkai, yang memiliki 10.000 Calamitious Annihilation Cannon. Anak kaya ini merasa dia memiliki dunia berkat uang dari ayahnya. Namun tepat saat dia bertarung dengan makhluk itu, pengumuman sistem muncul, memberitahukan para pemain tentang rekor luar biasa Subai yang mengalahkan bos lantai pertama. Wajah Junkai terkejut. Dia tidak bisa memahami bagaimana bisa ada orang yang lebih cepat darinya. Di papan peringkat saat ini, Subai baru saja menggantikan posisi pertama Junkai. Orang ini sangat kesal sehingga dia yakin Subai pasti telah curang, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Minotaur dalam waktu kurang dari 1 jam. Pemberitahuan sistem ini menarik perhatian banyak orang, membuat mereka meragukan legitimasi pemain yang dikenal sebagai Subai. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Kingdom akan bertanggung jawab menciptakan monster seperti Li Jianxian, yang menjadi legenda untuk negaranya. Dari penampilan Subai sejauh ini, orang-orang mulai memperkirakan peluangnya untuk berhasil menjadi Rookie King musim ini. Yang lebih khawatir adalah pemimpin guild, ayah Junkai, yang mempertanyakan identitas Subai. Namun, masih ada 9 lantai tersisa di Tower of God, dan jika Junkai berhasil menyelesaikan misi transfer pekerjaannya, dia berpotensi mencuri gelar Rookie King untuk dirinya sendiri. Mengabaikan putranya, pemimpin guild memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap Subai. Adegan kemudian beralih ke Lady Yu Chan yang sudah bergerak mengirim pesan kepada Subai. Bahkan dia mengundangnya untuk bergabung dengan keluarga Lin. Dan pada akhirnya,
Dia sangat menyesal karena meremehkan kemampuannya. Kembali ke Subai, yang berdiri di depan peti harta emas. Peti yang indah ini hanya muncul untuk pembunuhan pertama dan acara khusus, jadi sangat sulit untuk mendapatkannya. Berkat pencapaiannya, Subai menjadi orang pertama yang membuka peti emas di Isen, yang berarti dia dijamin mendapatkan peralatan tingkat atas. Di depan matanya terhampar item dengan grade sempurna yang dilapisi emas. Namanya? The Almighty Golden Hu, cangkul emas yang maha kuasa. Subai mengambil cangkulnya dan mengamankan hadiahnya. Dia tahu bahwa benda ini akan menjadi sangat berguna di tahap-tahap selanjutnya di tower. Dia mengonsumsi manfaat dari bola pengalaman tersebut, mendapatkan 60.000 poin langsung. Akibatnya, dia langsung naik ke level 6. Selanjutnya, dia mengupgrade peralatan sepatunya, menghabiskan 3.000 koin perak untuk melewati durasi waktu upgrade. Karena dia punya lebih dari cukup uang, Subai langsung mendapatkan manfaat tersebut. Setelah beberapa waktu, dia berenang dalam upgrade tingkat tinggi. Sistem kemudian merinci profilnya saat ini, dengan peralatan utama berupa Supreme Artifact, pedang terasah kesayangannya, sepatu langka, dan akhirnya armor biasa. Untuk meningkatkan kesulitan perjalanan speedrunnya, Subai menetapkan tujuan pribadi untuk menyelesaikan 10 lantai dalam 24 jam. Lokasi berikutnya adalah Naka Desert. Sistem memberitahu Subai tentang periode tunggu 1 menit sebelum gelombang pertama dimulai. Hitung mundur dimulai. Sementara Subai tertarik dengan pemandangannya. Mengetahui apa yang akan dia hadapi di gurun, Subai mengharapkan 10 gelombang invasi monster. Namun, itu terasa terlalu lambat dan mudah baginya, jadi dia ingin mencari cara untuk mempercepat spawn mereka. Monster pertama muncul dari portal pemanggilan tepat di belakangnya. Makhluk aneh ini adalah Sawtooth Lizard dengan gigitan berbisa. Subai benar-benar bosan dan berpikir bahwa monster-monster ini hanya akan membuang waktunya. Alih-alih menunggu, dia mengambil inisiatif dan melakukan gerakan pertama dengan melompat maju. Dengan satu tebasan, Lizard pertama tewas dengan serangan kritis. Lalu satu lagi, berturut-turut hingga seluruh gelombang dihancurkan. Sekarang setelah semuanya mati, gelombang kedua akan datang dalam 1 menit lagi. Proses pertempuran normal untuk mengalahkan kadal ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Namun Subai berhasil menyelesaikan gelombang pertama dalam 2 menit. Gelombang kedua muncul, dan Subai membuka penggunaan Gear One Step-nya. Dengan cara ini, dia akan sampai ke mereka lebih cepat dari sebelumnya dan menghabisi mereka dengan cepat. Dengan efek yang diaktifkan, Subai menjadi seperti Flash, membunuh satu demi satu dengan gerakan zigzag. Subai begitu bersemangat karena ingin memecahkan semua rekor yang dia buat di kehidupan sebelumnya. Sistem mengumumkan penghancuran total gelombang kedua dari kadal. Gelombang ketiga segera muncul, dan seperti biasa, mereka langsung dibunuh. Gelombang keempat muncul, dan mereka juga mati. Ini terjadi hingga akhirnya Subai berhadapan dengan bos lantai kedua. Subai hanya tinggal beberapa detik lagi untuk memberikan pukulan terakhir pada werewolf. Serangan akhirnya menghantam dengan tepat, mengakhiri kehidupan makhluk itu. Dengan ini, lantai kedua selesai dan tiket masuk ke lantai ketiga diberikan. Sistem memberinya peti harta emas lagi karena berhasil mengalahkan bos pertama. Waktu penyelesaian Subai hanya 30 menit, menjadikannya speedrun yang sangat cepat. Membuka peti, Subai menemukan satu hal yang sangat dia butuhkan. Armor Linked Grade sempurna. Dikenakan ungu dan emas, benda ini adalah makhluk dengan efek regenerasi juga. Subai bangga dengan keberuntungannya, dan langsung menuju pengaturan upgrade untuk meningkatkan statistiknya. Dia tidak ingin membuatnya terlalu kuat, hingga bahkan dia sendiri tidak bisa menggunakannya. Menghabiskan 1 koin emas, Subai melanjutkan dengan upgrade mahal ini, merasa puas dengan investasi premiumnya. Level Subai langsung naik ke 7 setelah mengonsumsi bola pengalaman lainnya. Sekarang dia cukup kuat untuk menantang lantai ketiga dengan tiket masuk yang dimilikinya. Subai melangkah menuju portal setelah menghabiskan 100 koin emas seakan tak ada apa-apa. Hambatan utamanya sekarang adalah kekurangan dana. Di dalam gua sutra lantai ketiga, Subai dihadapkan dengan berbagai jenis makhluk pemakan darah yang menakutkan. Sebagai pembasmi serangga seukuran manusia, dia langsung menyapu untuk membunuh semuanya. Saat ini, Junkai masih sibuk menghancurkan Minotaur sampai akhirnya dia mengalahkannya dan menyelesaikan lantai pertama. Waktu penyelesaiannya adalah 2 jam 25 menit. Jauh lebih lama dibandingkan waktu Subai. Berkat kemenangannya, dia mendapatkan senjata langka bernama Exquisite Longsword sebagai hadiah. Junkai sangat bersemangat pada awalnya. Namun, ketika dia memeriksa papan peringkat dan melihat Subai menghancurkan peringkat lantai kedua, dia terkejut. Betapa terkejutnya dia mengetahui bahwa Subai sudah menghancurkan lantai kedua sementara dia sendiri belum menapakkan kaki di sana. Keputusasaan mulai merasuk, dan Wanabe besar ini akhirnya menyerah pada kekalahannya. Dia terkejut mengetahui identitas Subai. Sementara itu,
Subai sedang menikmatinya saat membantai laba-laba gemuk yang tumbuh besar. Dia menyelesaikan lantai ketiga dengan sangat cepat, kembali meraih tempat pertama. Lanjut ke lantai keempat. Dia tidak merasakan kesulitan apapun. Rekor baru tercipta lagi. Di lantai 5, dia menghancurkan Aquatic Behemoth, menyelesaikan level itu dalam waktu 20 menit. Kemenangan konsisten Subai yang berturut-turut sangat luar biasa di mata para penonton. Di mata mereka, Subai adalah monster mutlak untuk seorang pemula yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Banyak orang yang berbicara, bertanya-tanya apakah musim ini terlalu mudah untuk para pemula. Namun, muncul pertanyaan tentang kecepatan Junkai. Meskipun dia sudah mendapatkan senjata dewa secara gratis, dia masih membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan level pertama. Adegan kemudian beralih ke ruang rapat strategi, di mana anggota kelompok menyatakan ketertarikan mereka pada Subai. Pei Lingsue dan Sinantian merasa aneh bahwa pria misterius ini bahkan tidak memiliki rekam jejak sebelumnya atau hubungan keluarga. Mereka berteori bahwa mungkin Subai menemukan kemampuan yang sangat kuat dalam tower, tetapi itu sangat jarang. Hanya ada 10 potongan peralatan Epic Grade Dian Kingdom, jadi tidak masuk akal jika Subai memiliki salah satunya. Lingsue dan Nantian adalah dua petarung paling kompeten yang pernah dikenal Dian Kingdom, dan bahkan mereka bingung dengan situasi ini. Argumen mereka dihentikan oleh pemimpin strategi, Kapten Sukang. Orang ini tidak peduli dengan detailnya. Yang dia pedulikan adalah membeli senjata Subai setelah dia kembali dari tower. Dia beralasan bahwa mereka bisa mengatur pertemuan dengan Subai untuk membahas rincian lebih lanjut. Nantian menyampaikan keberatannya, tetapi Kapten dengan cepat membungkamnya, menekankan bahwa tim Rokie selalu bekerja seperti ini. Mereka bisa memanfaatkan Subai untuk keuntungan mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, Kapten mengakhiri rapat dan pergi. Ling Shui menggoda Nantian untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena dia hampir terdegradasi ke tim tingkat kedua. Kembali ke Subai, dia sedang menganalisis statistik dasarnya. Setiap kali naik level, dia mendapatkan 8 poin secara acak. Namun, satu hal yang menguras dompet Subai adalah kurangnya dana untuk upgrade peralatan. Mulai sekarang, upgrade minimal akan menghabiskan 13 koin emas karena perlengkapannya sudah sangat bagus. Meskipun Subai sudah memiliki 300 koin, dia berpikir untuk menyelesaikan lantai 10 dan mendapatkan 500 koin. Mencapai gelar Rokie King juga akan memberinya 200 koin, tetapi kenyataan yang membuat putus asa mulai terasa. Itu masih belum cukup. Pria ini membutuhkan uang sebanyak Elon Musk untuk benar-benar meng-upgrade senjatanya. Tiba-tiba, seseorang terlintas dalam pikirannya. Memeriksa pengaturan sistem, Subai membuka pesan-pesannya dan menyadari bahwa saatnya untuk menerima tawaran. Ingat Lady Yu Chan? Dia menawarkan sekumpulan kristal dengan berbagai harga. Yang menarik dari kesepakatan ini adalah dia menawarkan diskon dari harga pasar. Yu Chan akhirnya menerima dan setuju untuk membeli seluruh stok. Subai dengan senang hati menjualnya 30 kristal, dengan rencana untuk menjual lebih banyak lagi nanti. Menyelesaikan transaksi dan mendapatkan koin yang sangat dibutuhkannya, Subai melangkah ke lantai 6 untuk melanjutkan grinding. Wild Oasis adalah salah satu level lantai yang lebih sulit di tower. Disinilah semuanya mulai berubah. Bos bisa muncul dari mana saja, jadi kamu harus memperhatikan sekeliling. Memegang senjata terbarunya, Subai mengambil crossbow kesayangannya untuk pekerjaan ini. Namun, dia tidak memiliki sekumpulan anak panah. Subai berniat untuk memberikan yang terbaik. Saat dia sedang menjelajahi area, tiba-tiba dia dihadapkan dan dikelilingi oleh sekumpulan jaguar. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Subai untuk menguji senjata barunya, jadi dia menembakkan banyak anak panah. Anak panah itu langsung menumbangkan sebagian besar monster, namun ada beberapa yang melompat ke arah Subai dari belakang. Merasakan bahaya, dia berbalik dan menembak mereka juga. Setelah monster-monster itu mati, Subai memutuskan untuk menggunakan kembali anak panah dari tubuh mereka. Kabar baiknya adalah anak panah itu bisa digunakan 2 kali, yang berarti dia bisa menyimpannya untuk lantai-lantai berikutnya. Setelah habis masa penggunaannya, dia akan menghasilkan banyak uang dengan menjualnya ke Yu Chan. Sesampainya di aliran sungai, Subai ingat bahwa lokasi ini adalah tempat di mana bos terkenal muncul. Bergerak melawan arus, dia merasakan sensasi yang aneh. Ini mengonfirmasi lokasi bos tersebut. Seperti biasa, Subai merasakan kedatangannya dan melompat maju untuk mengalahkannya. Namun, dia justru menemukan sekumpulan fishman yang membawa trisula. Mereka adalah tipe monster biasa dalam kelompok. Subai membidik masing-masing dengan senjata jarak jauhnya. Beberapa anak panah pertama dengan mudah membunuh fishman itu. Tubuh mereka juga menjatuhkan tas koin langka serta kristal transfer pekerjaan. Subai memilih kristal berang yang memiliki tingkat drop tinggi di lokasi ini. Selanjutnya, dia memeriksa pengaturan sistem untuk kristal tersebut dan mengirimkannya ke Lady Yu Chan, menawarkan untuk melakukan transaksi.
Wanita itu hanya melihat sekilas kristal kelas prajurit dan menawarkannya 100 koin emas atau 100.000 uang tunai. Dengan senang hati, Subai memeras dompetnya, memaksa Yu Chan untuk menggandakan tawarannya, dan kesepakatan pun tercapai. Subai kemudian melompat pergi dengan senang hati, setelah berhasil mendapatkan putaran pertanian lainnya. Tiba-tiba, Subai mendengar suara teriakan yang menakutkan. Dia berbalik, bersemangat untuk menghadapi bos akhirnya. Makhluk ini juga seorang fishman, tapi kali ini dia tampak jauh lebih besar dan jelas butuh sneakers. Dijuluki Oasis Fish Demon, makhluk ini adalah bos tingkat elit dengan berbagai keterampilan miliknya sendiri. Namun, itu semua tidak berarti bagi Subai yang tetap mengejek bos itu, menargetkan bos dengan crossbow-nya. Fishman raksasa itu mengarahkan trisulanya ke arah Subai, yang terus menembakkan banyak anak panah dari kejauhan. Anak panah yang ditembakkan memberikan kerusakan luar biasa, tetapi itu bukanlah semua. Subai melompat ke atas untuk menembakkan lebih banyak anak panah dari jarak dekat, berhasil mendapatkan serangan kritis berturut-turut. Fishman yang marah itu melemparkan trisulanya, satu-satunya senjata yang dimilikinya, dalam upaya untuk membunuh manusia seperti serangga ini. Namun, Subai dengan mudah menghindarinya dan mengejeknya, menyebutnya ikan bodoh dengan IQ suhu ruangan. Mengumumkan kematiannya, Subai melepaskan 3 tembakan kepala berturut-turut, memanfaatkan keterampilan aimbotnya yang luar biasa. Bos itu akhirnya mati dengan percikan besar di air, sementara sistem memberi ucapan selamat kepadanya atas pencapaian skor sempurna lainnya. Lantai ini memakan waktu hampir 2 jam untuk diselesaikan karena kesulitannya. Namun, Subai tetap senang karena mendapatkan 5 peti perak sebagai imbalannya. Menyelesaikan hadiahnya, dia membuka peti-peti itu, mendapatkan potion, koin emas, dan peralatan. Subai tidak senang dengan apa yang dia dapatkan, karena sebagian besar adalah barang tingkat rendah. Dia menyukai Fish Demon Bracer yang dia dapatkan dan memutuskan untuk mengupgrade peralatan tersebut. Subai memakainya dan menyukai buff atributnya yang akan meningkatkan statistik keseluruhannya. Menetapkan tujuan baru untuk menyelesaikan 10 lantai dalam 20 jam, Subai menatap lantai ke-7. Yang mengejutkan. Sistem tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Seorang pemain baru, Lin Mengxuan, tampaknya muncul dengan profesi S-Class sejak awal. Orang-orang mulai membicarakan asal-usul Mengxuan yang berasal dari keluarga Lin, keluarga yang sama yang memiliki hubungan dengan Sword Immortal Li, seorang pria yang sangat hebat hingga menduduki peringkat nomor 1 dunia. Banyak yang menganggap Mengxuan sebagai pesaing serius untuk gelar Roque King, tetapi beberapa orang juga skeptis terhadapnya, mengingat Subai sudah menghancurkan lantai ke-7 sementara Mengxuan masih terjebak di lantai ke-3. Beberapa orang menduga bahwa Mengxuan memiliki semacam senjata rahasia, seperti halnya Zhou Junchai. Saat ini, Subai berada di puncak dengan Mengxuan dan Junchai berada di belakangnya. Anak manja ini sangat marah karena berada di tempat ketiga dan berencana untuk membalas dendam setelah peringkat lantai ke-5. Lantai ke-7 dari Tower of God membawa kita ke Dark Castle. Di sini, Subai menghadapi Primordial Edgelord. Dia menyayat pria tua berkerangka dengan serangan kritikal. Di lantai ke-4, Mengxuan sedang sibuk menghancurkan Lizardman, tak ingin terjebak di tempat kedua. Junkai berada di lantai ke-5 dan baru saja mendapatkan batu perubahan kelas. Kebangkitannya benar-benar luar biasa, dengan Junkai masuk ke kelas SSS rang sebagai seorang gunner. Di lantai ke-8, Subai menghadapi sekumpulan skeleton di Abyss of Pain. Subai mengiris mereka satu persatu, membunuh mereka dengan sekali tebasan. Dia merasa sangat bersemangat dengan trajektori perjalanannya, tahu bahwa hanya 2 lantai lagi yang harus ditaklukkan. Mengxuan menyelesaikan lantai ke-6 pada waktu yang hampir bersamaan dengan Junkai. Mereka bertarung untuk memperebutkan posisi kedua, sementara Subai sudah berada di lantai ke-9. Tempat ini sangat menjijikkan karena zombie-zombie jelek. Sambil mengalahkan mereka, Mengxuan mengamankan posisi di lantai ke-7 dengan membunuh bos. Akhirnya, Subai berhasil mendaki ke puncak di lantai ke-10. Lantai ini disebut Nightmare Platform, yang dihuni oleh bos monster Nightmare Heroes. Seperti biasa, Subai memanggilnya Lil Bro dan menyatakan tujuannya untuk merebut gelar Roque King. Pertempuran dimulai dengan Subai yang langsung menyerang untuk menyelesaikan pertarungan, tidak main-main dengan lawannya. Sekali tebas, Subai memberikan serangan bertubi-tubi yang memotong bos tersebut. Makhluk raksasa itu membalas dengan cakarnya, tetapi Subai dengan mudah menghindar dan mengejek monster itu karena cukup bodoh untuk mencoba lagi. Pertempuran berakhir ketika ilusi itu dipotong bersih dengan serangan vertikal terakhir. Monster mimpi buruk yang seharusnya sulit dihadapi akhirnya dibuat merunduk. Setelah semua 10 lantai selesai, sistem mengumumkan Subai sebagai orang pertama yang berhasil menyelesaikan lantai ke-10, memberinya gelar Roque King. Gelar ini secara signifikan meningkatkan poin pengalaman Subai secara pasif dan menambah poin atribut. Gelar ini hanya akan bertahan selama 1 musim. Yang lebih penting lagi,
Subai mendapatkan Triple S-Class Crystal. Dengan 5 peti emas yang tersimpan, Subai berharap mendapatkan lot terbaik kali ini. Peti pertama berisi Rare Tiger Sword, yang agak biasa saja, kemudian ada Treasure Map, yang sangat berguna untuk navigasi. Energy Shield dan Lightstone tidak terlalu mengesankan, tetapi masih lebih baik dari rata-rata. Yang terbaik di antara semuanya adalah Fire Dragon Gauntlets. Statistiknya begitu bagus sehingga bisa dikategorikan sebagai peralatan epic gear. Menguji kekuatannya, Subai meledakkan lapangan dengan satu pukulan. Memeriksa profilnya, Subai berpikir bahwa dia akan menjadi tak terbendung jika bisa mengupgrade peralatan tersebut dengan Supreme Clock. Selanjutnya, Subai membuka 30 peti perak yang dia kumpulkan selama sesi farming. Ini memberinya cukup uang untuk mengupgrade semua senjatanya dan bahkan membuka beberapa senjata baru. Mari kita cek reaksi orang-orang. Penonton dari yang terkejut menyaksikan keberhasilan Subai yang menaklukkan semua lantai dalam 17 jam. Dia juga mendapatkan Triple S-Class Crystal, yang sangat langka, bahkan Sword Immortal Lee memilikinya dan menduduki peringkat pertama dunia. Orang-orang Dian Kingdom menangis bahagia atas keberhasilan negara mereka, sementara anggota Dewan Rapat memantau rekaman pertarungan Subai. Kapten memerintahkan untuk menyelidiki setiap informasi tentang Subai dan menekankan agar mereka segera merekrutnya. Ling Cui bertanya apa yang harus mereka tawarkan kepada Subai, yang langsung membuat kapten berteriak kepadanya. Tawaran kapten adalah untuk menempatkan Subai di tim standar tertinggi, tim yang berada di garis depan untuk semua misi mereka. Setelah semua, seorang talenta seperti Subai tidak akan pernah ditempatkan di kelompok kelas 2. Kapten menegaskan bahwa bakat jenius seperti Subai tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah merekrut Subai, peringkat tim mereka akan melesat pesat, menempatkan status mereka setara dengan Sword Immortal Lee. Ling Shui berjanji untuk menyelesaikan misi ini, mengetahui bahwa kapten memang benar. Di tavern pemula, penonton bertanya-tanya apakah Subai sudah memilih kelasnya. Dia belum melakukan transfer, tetapi sejauh ini kekuatannya jauh melampaui imajinasi mereka. Orang-orang bertanya-tanya apakah dia akan kembali ke kota untuk merayakan keberhasilannya. Bicara tentang hal itu, Subai membuka pintu dengan keras. Masuknya yang malu-malu menerima cibiran dari orang-orang, yang semuanya mempertanyakan mengapa pria ini berjalan dengan begitu percaya diri seolah dia yang memiliki tempat itu. Subai berjalan mendekat ke wanita tavern, yang cukup terkesan dengan penampilannya. Subai meminta segelas Valenstar, minuman eksklusif dan resep pribadi milik wanita tavern. Kejutan bagi pelanggan, wanita itu sama sekali tidak marah pada Subai. Sebaliknya, dia menikmati berbicara dengannya seolah mereka sudah lama berteman. Wanita tavern tahu bahwa Subai membawa barang-barang berharga dan mungkin bahkan sesuatu yang lebih. Dia memintanya untuk membayar harga penuh untuk minuman tersebut. Subai dengan senang hati meminumnya, meningkatkan statistiknya 1 poin setiap kali. Selanjutnya, dia meminta kamar pribadi untuk menginap di lantai atas. Sebelum menikmati istirahat manisnya, Lady Yu Chan tiba-tiba muncul. Dia datang dengan pengawal untuk melanjutkan hubungan profesional dengan Subai. Subai menunjukkan tasnya, yang berisi kristal, maksudnya, dan mendapat reaksi antusias darinya. Mereka pergi ke lantai atas untuk berdiskusi secara pribadi, di mana Subai menunjukkan kristal luar biasa yang telah dia kumpulkan. Kilau mereka membutakan anggota keluarga Lin. Di antara mereka ada 5 kristal berang dan banyak kristal peringkat rendah lainnya. Terakhir, Subai bahkan mengeluarkan esrang kristal untuk mengejutkan semua orang. Tidak ada anggota keluarga Lin yang mengira ini, bahkan Yu Chan, yang mungkin siap menjual dirinya hanya untuk mendapatkan kristal itu. Gadis ini sangat tergila-gila dengan kristal tersebut. Sementara pria berbulu kumis di belakang hampir kehilangan akal. Yu Chan segera meminta harga untuk kristal itu, dengan niat untuk melakukan transaksi. Subai meyakinkannya bahwa barang-barang lainnya akan dijual dengan harga pasar. Dia menginginkan 10% dalam bentuk uang tunai, dan sisanya dibayar dengan koin emas. Dia juga memberi tugas kepada Yu Chan untuk membeli sejumlah perlengkapan, yang bisa dia lakukan dengan mudah melalui jaringan yang dia miliki. Subai memberinya daftar itu dan menyelesaikan urusannya. Subai duduk santai di sofa, meminta tawaran untuk kristal esrang tersebut. Lady Yu Chan langsung menawarkan 200 juta uang tunai sebagai angka besar. Bahkan Subai tidak mengira batu itu akan dihargai sebanyak itu. Dengan lucu, Yu Chan memperlakukan 200 juta seolah itu bukan angka yang tinggi untuk kelangkaan ini. Jadi, dia bahkan dengan senang hati memberinya tempat tinggal gratis di kota pertama di Tower of God. Kedua pengawalnya mempertanyakan keputusan Yu Chan untuk menawarkan hadiah yang sangat bergengsi, tetapi wanita ini sangat fokus pada bisnis dan benar-benar menginginkan kristal itu, entah untuk alasan apa. Subai menyadari bahwa dia mungkin meremehkan nilai batu itu. Alih-alih berdebat, dia menerima kesepakatan itu dan meminta pembayaran dilakukan dalam 7 hari. Yu Chan yang sangat bersemangat senang sekali untuk menandatangani kontrak. Subai menandatanganinya dengan benar.
dan keduanya berjabat tangan. Kesepakatan mereka tercapai, dengan wanita itu menikmati batu mahal yang baru saja dia dapatkan. Selanjutnya, Yu Chan menyambut Subai ke Lin Group, mengetahui bahwa dia telah mendapatkan Triple S Class Crystal, yang berarti semua orang dan ibunya akan mencoba merekrutnya sekarang. Namun, Subai tidak berniat untuk mentransfer kelasnya untuk sementara waktu, yang mengejutkan Yu Chan karena seseorang bisa dengan mudah mencoba mencuri kristal berharga miliknya. Mendengar itu, Subai meyakinkannya bahwa dia memiliki rencana sendiri yang sedang dipersiapkan. Dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Pertemuan pun selesai, dan sementara Subai bersiap untuk beristirahat, dia mendengar percakapan antara dua pria. Mereka curiga dengan identitasnya sebagai Subai. Semua orang di bar sekarang tahu namanya, menyadari bahwa dia adalah orang yang masuk dengan dramatis. Mereka sangat fokus padanya hingga bisnis wanita tavern menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Wanita tavern berniat untuk segera menyeimbangkan persaingan dengan Subai. Saat Subai tertidur lelap, wanita licik ini menyelinap ke dalam kamarnya. Ya, impian basah setiap pria. Wanita tavern menatap targetnya dan membangunkan Subai dengan tendangan. Subai merasa terganggu olehnya, sementara dia mengeluh tentang bisnisnya yang gagal berfungsi karena ulahnya. Untuk menebus semua masalah yang telah dia sebabkan, Subai menawarkan sekumpulan koin emas. Wanita tavern terpesona dengan pemandangan itu, dan langsung mengubah sikapnya. Gadis itu hampir ingin memukulinya, tapi tiba-tiba bertingkah seolah dia bisa menangani semua masalah sendiri. Subai mengingatkannya untuk tidak membunuh siapapun dalam perjuangannya, dan dia meyakinkan Subai bahwa dia bukan pembunuh. Membahas topik penting, Subai mengangkat urusan lainnya. Wanita tavern bersemangat, berpikir bahwa Subai membawa sekumpulan resep langka untuk dijual lagi. Namun, yang dia tunjukkan sebenarnya adalah Triple S Great Job Chang'e Crystal. Ya, kristal langka yang pernah ada. Subai memberitahunya bahwa dia akan memulai God S Trial. Hal ini menarik perhatiannya, membuatnya bertanya-tanya bagaimana Subai bisa mengetahui tentang hal itu. Jawabannya sederhana. Itu berasal dari informasi kehidupan sebelumnya, di mana dia sudah mengalaminya lebih dari 100 kali. Wanita tavern menekankan bahwa satu-satunya syarat untuk mengikuti ujian adalah kristalnya. Di dimensi itu, tidak akan ada uang atau peralatan. Sebagai gantinya, akan ada kristal kelas tersembunyi. Ini adalah langkah yang berisiko, karena jika Subai benar-benar mengikuti ujian itu, kristal SSS Grade akan menghilang. Hanya ada satu kesempatan, dan sayangnya, Subai telah gagal mengikuti kesempatan ini lebih dari 100 kali di kehidupan sebelumnya. Dia berniat untuk memperbaiki kesalahannya dan memintanya untuk mengatur ujian tersebut. Wanita tavern terkejut dengan tekad Subai, dan mengingatkannya bahwa jika dia mati, itu tanggung jawabnya sendiri. Subai tidak khawatir dan tetap yakin dengan peluangnya untuk bertahan hidup. Wanita tavern meraih kristalnya dan menghancurkannya di tangannya, memulai ujian. Setelah kristalnya hancur, sistem memberitahu pemain bahwa tidak akan ada cara untuk keluar setelah ujian dimulai. Lingkaran sihir muncul, sementara wanita tavern memberikan peringatan terakhir. Subai memanggilnya nenek menyebalkan, yang membuatnya sangat marah hingga menendangnya ke dalam lingkaran untuk mati. Subai jatuh ke dalam portal, berteriak ketakutan karena dia merasa wanita itu menggunakan trik bodoh yang sama lagi. Tentu saja, wanita itu tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan bertanya-tanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Subai terjatuh ke dalam dimensi yang benar-benar menyeramkan. Tempat ini penuh dengan lava yang menyala. Akhirnya, Subai memasuki ujian yang sama yang telah dia gagalkan berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Sisa-sisa kerangka yang mengapung di sungai neraka adalah tubuh orang-orang yang dulu berani menantang ujian ini. Kenyataan yang mengerikan adalah Subai datang ke sini dengan tujuan yang sama seperti mereka. Dia benar-benar berada dalam bahaya. Memeriksa statistik sistemnya, dia menyadari bahwa semua barang di inventarisnya telah disegel. Yang tersisa hanya Golden Hu-nya. Memakainya, dia bersiap menghadapi apa yang akan datang. Sistem segera melepaskan gelombang raksasa dari Cafe Demons untuk dihadapi Subai. Dengan hitungan mundur 60 detik, versi Subai yang sangat dibatasi siap untuk bertarung. Kali ini, statistik dasarnya lebih tinggi dari semua percobaan sebelumnya, jadi ada peluang untuk menang. Hitungan mundur mencapai 0, dan protagonis kita mengingatkan dirinya untuk tetap fokus penuh. Jika dia tidak fokus seperti David Goggins, dia akan hancur seperti yang lainnya. Gerombolan Cafe Demons muncul dari portal. Mereka semua setara dengan bos pemula dengan tumpukan kesehatan yang besar. Subai tahu bahwa dia tidak bisa menunggu mereka melancarkan serangan, jadi dia langsung berlari untuk mendapatkan kill pertama. Sebuah tembakan ke kepala salah satu demon menghilangkan 500 kesehatan sekaligus. Namun, kerusakan ini masih terlalu kecil. Subai melakukan double slash, menghasilkan 2000 damage sekaligus dan mengalahkan demon pertama. Poin skornya saat ini 1, tapi ujian ini baru saja dimulai.
Meluncurkan serangan sekunder, Subai memotong demon kedua dengan serangkaian serangan. Pembantaian berturut-turut sudah menghabisi 3 demon dalam waktu singkat. Teknik Steel Slash Subai membuat kekacauan di antara demon-demon tersebut dengan setiap ayunan. Pedang yang diberikan untuk ujian ini bahkan memiliki keterampilan sendiri, dan berkat pengalaman Subai sebelumnya dengan Gotes Trial, dia bisa memanfaatkan potensi penuh senjata tersebut. Lebih banyak demon merangkak mendekat. Sebagai respons, Subai melepaskan 3 serangan api berturut-turut, membunuh 3 demon sekaligus dengan serangan kritis. Subai benar-benar merasa puas dan menikmati pembantaian ini. Sekarang, mari kita lihat keadaan di kota. Orang-orang di forum sibuk membahas mengapa Subai yang misterius belum juga mengganti kelasnya. Tidak ada orang yang akan menunggu selama ini untuk beralih ke kelas yang lebih kuat. Berita tentang Lady Yu Chan yang menjual kristal berkualitas tinggi untuk lelang juga sudah sampai ke telinga mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Subai akhirnya menjual semua barangnya kepadanya. Disinilah wanita tavern masuk, memarahi mereka yang mengganggu bisnisnya. Dia meyakinkan mereka bahwa kristal Subai sudah hancur, yang tentu saja tidak masuk akal karena mereka tidak menerima pemberitahuan tentang perubahan kelasnya. Tavern Milf meyakinkan mereka bahwa dialah yang menghancurkan kristalnya, dan dengan senang hati dia akan menghancurkan kepala mereka juga. Maksud saya rasa tidak ada yang akan menolak tawaran itu. Di ruang rapat strategi, Kapten menerima laporan mendadak dari salah satu informannya. Dia tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Kristal itu telah dihancurkan oleh Lady Dinah, yang secara fisik tidak bisa berbohong karena dia adalah NPC. Ini menandakan masalah besar untuk rencana Kapten ini. Sementara orang-orang sibuk membicarakan Subai, Kapten marah dan membanting meja dengan kemarahan. Si Pang ini memanfaatkan kesempatan untuk mencaci kemampuan Subai dan meyakinkan pemimpin mereka bahwa anak itu bodoh karena membuang-buang kristalnya. Ling Shui merasa kesal dengan orang bodoh ini, sementara dia menuduhnya memiliki perasaan terhadap pemula itu. Argumen bodoh mereka dihentikan dengan Kapten yang berteriak kesal. Dia tidak peduli dengan mereka, dan memerintahkan perlindungan segera untuk Tower, menekankan bahwa mereka harus menangkap Subai dan membawanya untuk diajak bicara. Pang berambut pirang itu tetap tidak menganggap layak untuk mengejar Rokie King terbaru, terutama karena kristalnya sudah hancur. Kapten menyebutnya bodoh karena jelas bahwa Subai sedang menyembunyikan beberapa teknik aslinya dari dunia ini. Kapten sepertinya memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan Subai untuk menghasilkan lebih banyak kristal high grade di musim-musim mendatang. Ling Shui memuji kemampuan pemimpin mereka yang dapat berpikir sejauh ini, namun Kapten tidak peduli dan menyuruhnya pergi. Nantian menyarankan untuk menyiksa dan menginterogasi Subai dengan benar, tetapi itu terlalu tidak manusiawi. Kapten menekankan pentingnya mendapatkan loyalitas Subai untuk teknik rahasianya, karena masa depan Yan Kingdom bergantung pada misi ini. Kembali ke ujian, Subai sedang membantai demon-demon rendah di tahap pertama. Dengan gelombang pertama yang hancur total, sistem mengucapkan selamat padanya. Omong-omong, itu memakan waktu 10 jam hanya untuk menyelesaikan gelombang pertama. Subai mengingat pengalamannya yang mengerikan di ujian sebelumnya. Dia masih harus mengatasi 9 lantai lagi, yang berarti harus mengalahkan sejuta monster untuk mendapatkan peringkat tertinggi. Saat ini, dia baru memiliki 11.000 kill, jadi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sistem menyambutnya ke tahap kedua, di mana semua statistik dasarnya direset. Kali ini, dia akan berhadapan dengan sekumpulan Stinger Demons. Mengaktifkan kemampuan restore status, Subai menunggu hingga masa tenggang berakhir. Dia harus bertindak cepat untuk menyelesaikan ujian tepat waktu. Di depannya, ada mimpi buruk seorang pria yang datang langsung dari Australia, sekawanan hornet raksasa. Mereka bahkan beracun, jadi pasif mereka juga menguras kesehatan. Kali ini, Subai diberikan lasso Iron Whip untuk tahap ini. Dia juga bisa berganti senjata dengan senjata level pemula yang berbeda untuk mencoba gaya bermain yang berbeda. Demon pertama mencoba menyengatnya, tetapi Subai memanggil kekuatan Zeus dan menghabisi 20 dari mereka sekaligus. Sejauh ini, cambuk ini bekerja dengan baik, terutama karena Stinger Demons dikenal memiliki pertahanan yang sangat lemah. Mengaktifkan sweep skill dan memadukannya dengan cambuk, Subai menghancurkan 50 demon dalam serangan kedua. 12 jam pembantaian terus-menerus berlalu, dan Subai berada di skor 255.000. Akhirnya, tahap ini selesai, dengan Subai dalam kondisi kelelahan total. Di sini, dia mengganti senjatanya ke sebuah tombak. Membunuh 250.000 dari mereka tadi benar-benar menyusahkan, tetapi beruntung transisi ke tahap baru memungkinkan dia untuk mengatur ulang kesehatan dan staminanya. Untuk gelombang berikutnya, Subai harus berhadapan dengan sekawanan Warlock Imps. Sesuai dengan itu, dia mengganti gaya bertarungnya menjadi jarak jauh dengan busur, kelemahan sempurna untuk mengalahkan mereka. Imps ini pada dasarnya adalah Batman jika dia berubah menjadi makhluk kerdil hijau jelek tanpa aura. Subai memulai pembantaian mereka dengan meluncurkan banyak anak panah sekaligus,
sebagian besar mendarat sebagai tembakan kepala yang jelas. Dia tersenyum dengan percaya diri karena kecepatannya adalah statistik terkuatnya. Imps membalas dengan melemparkan sihir jarak jauh mereka sendiri. Subai menghindari laser berwarna-warni itu dan berhasil keluar dengan selamat. Dan ya, One Page is real. Sekitar waktu ini, Meng Xuan baru saja mengalahkan bos ke-10 dari Tower of God. Dibutuhkan waktu total 40 jam untuk menyelesaikan semuanya. Meskipun selesai di posisi kedua, dia tidak senang dan berniat untuk bertemu langsung dengan Subai suatu hari nanti. Hari ke-6 dari ujian ini menggemparkan kerajaan. Peringkat Rookie Class akhirnya diumumkan dengan sekitar 100 pemain S-Rank dan 21 pemain SS Class. Warga Yan Kingdom tidak terlalu antusias dengan pengumuman ini. Hasilnya mirip dengan tahun lalu. Namun, kinerja Jun Kai, Wei Lan, Meng Xuan, dan akhirnya Yu Chen cukup mencolok. Satu-satunya misteri yang belum terpecahkan adalah mengapa Subai menghilang. Bicara tentang dia, kita beralih ke tavern lama di mana Lady Yu Chan sedang menikmati tehnya. Sim Fei bertanya-tanya mengapa dia menolak dua proposal penting dari keluarga-keluarga lain demi orang seperti Subai. Seperti biasa, dia mengabaikan omelan Lil Bro dan memintanya untuk fokus pada perintah yang diberikan. Dia mencoba mengeluh lagi, tapi Yu Chan membungkamnya, menyatakan bahwa dia memiliki rencana pribadi yang harus diikuti. Dalam daftar teman Yu Chan, hanya ada beberapa orang, namun Subai tampaknya telah memasuki status abnormal. Sudah seminggu sejak perubahan ini terjadi, sekitar waktu yang sama dengan rumor kristalnya yang hancur mulai tersebar. Menyimpulkan kondisinya berdasarkan dua hal ini, Yu Chan menyadari bahwa Subai masih terjebak di Nuwubie Zone, melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Bicara tentang Subai, mari kita lihat tahap 7 dari ujian. Di sini, Subai berhadapan dengan golem-golem yang tahan banting. Mereka pertama-tama dibekukan dengan Ice Arrows lalu dihancurkan dengan tembakan kedua. Dia menghabisi mereka dengan mudah, menghancurkan pertahanan mereka dan bahkan mengejek mereka karena menjadi target lemah untuk sihir es. Saat melangkah maju menuju tahap 8, Subai menyadari bahwa sudah seminggu berlalu. Dia harus menyelesaikan 3 tahap lagi sebelum Nuwubie Zone berakhir, jadi dia bekerja dengan lebih cepat. Kali ini, Subai harus berhadapan dengan versi lebih kuat dari demon-demon yang ada di lantai pertama, dan dia begitu cepat sehingga membunuh hampir 30 dari mereka sekaligus. 6 jam grinding yang melelahkan kemudian, Subai sampai untuk menantang Godzilla. Dia memegang Flaming Longsword. Berkat kecepatannya yang luar biasa, Subai memberikan ayunan terakhir untuk membunuh monster itu. Akhirnya, sistem menerima pemberitahuan yang mengonfirmasi status kill 1 juta miliknya. Selain itu, masih ada 24 jam tersisa hingga masa Nuwubie Test berakhir sepenuhnya. Subai dengan antusias mempersiapkan dirinya untuk menantang tahap terakhir dan bos terakhir dari ujian ini. Berdiri di depan bola merah yang berputar, dia mengejek bos untuk keluar. Sebuah lingkaran sihir merah raksasa muncul, mengeluarkan inkarnasi Satan yang literal. Inilah Red Lotus Demon dengan tingkat kesulitan Overlord yang sangat tinggi. Memiliki 1 juta poin kesehatan, makhluk ini adalah lawan yang sangat tangguh. Namun, Subai siap untuk mengalahkan semua bos, bukan hanya para hus. Demon api itu mengutuk manusia bodoh itu, dan berusaha memusnahkannya dengan satu serangan. Subai menghindari nuke literal dan menyadari bahwa dia harus berhati-hati di sekitar demon raksasa ini. Fakta bahwa bos ini memiliki 2000 pertahanan saja berarti sebagian besar serangan Subai akan sia-sia. Saat ini, dia terpaksa bertahan, berharap bisa memanfaatkan celah untuk melakukan serangannya. Red Lotus Demon melemparkan puluhan serangan berputar, yang semuanya berhasil dihindari oleh langkah kaki dan keterampilan menghindar Subai. Dilengkapi dengan Hawk Chain Gauntlet, protagonis kita menunggu kesempatan yang sempurna. Demon itu hampir selesai memanggil minion dari api, tetapi Subai lebih cepat dan malah menggunakan Hawk Chain untuk menarik tubuh minion tersebut, membuatnya terhempas ke wajah bos monster itu. Demon itu mengerang kesakitan, karena telah menderita kerusakan dari salah satu serangan miliknya sendiri. Sementara itu, Subai berada dalam mood untuk membalas dendam atas semua rekan-rekannya yang telah berani menantang ujian ini dan kehilangan nyawa mereka. Menghadirkan pedangnya, dia mengayunkan Spatial Rend yang langsung memotong lengan kanan Overlord tersebut. Dengan serangannya yang kini dinetralisir, Subai langsung masuk untuk memanfaatkan kesempatan itu. Kali ini, Subai melompat ke atas dan mempersiapkan busurnya untuk serangan jarak jauh. Anak panah itu mengenai tubuh Overlord, memberikan lebih banyak kerusakan. Menggunakan momentum yang sama dipadukan dengan kecepatan kilat, Subai mengubah posisinya untuk serangan berikutnya. Bos iblis itu dengan terpaksa mencoba bertahan, tetapi semua usahanya sia-sia. Menghadirkan energi Batman dalam dirinya, Subai berkata bahwa bahkan para dewa pun rentan ketika pertahanannya dihilangkan. Overlord mengutuk manusia dengan setiap tusukan yang diberikan Subai. Sekelompok anak panah hujan turun ke bos monster itu, dan demon itu membalas dengan menyerang,
menghancurkan setiap anak panah dengan ledakan telekinetik. Subai memanfaatkan kesempatan ini dan mendekati wajah demon jelek itu. Subai menyatakan bahwa ini adalah akhir dunia bagi bos yang menyedihkan itu dan mengeluarkan kedua pedangnya. Seperti Sung Jinwoo, Subai mulai melepaskan neraka pada Satan. Akhirnya, bos monster itu dipotong-potong dan jatuh ke dalam kehancurannya. Subai berjalan melintasi panggung dan mengakhiri pertempuran dengan kelelahan total. God Trial berhasil diselesaikan, memenuhi syaratnya untuk mencapai Hidden Class. Mengenai 1 juta poin yang dia kumpulkan, menukarnya memberinya gelar pahlawan yang paling langka. Subai akhirnya selesai dengan strea pembunuhannya dan merayakan pencapaian kunci tersembunyi untuk pertumbuhannya di kehidupan sebelumnya. Gelar ini membantunya menyelesaikan hampir 1000 level lantai. Tetapi Subai tidak tertarik untuk menukarkan poinnya. Saat ini, dia lebih penasaran untuk menguji legenda Golden Hu. Subai melemparkan Golden Hu mahalnya ke dalam lava, berharap untuk mengaktifkan kemampuan menyalinnya. Setelah menunggu beberapa saat, wajah Subai berubah sangat kecewa saat menyadari bahwa dia mungkin baru saja kehilangan senjata premiumnya. Bahkan poinnya pun tidak terpengaruh sedikit pun. Hingga tiba-tiba, 2 kolom lava menyembur keluar dari sungai neraka, mengungkapkan 2 potongan batu ultra rare yang berbeda. Batu-batu ini bersatu sebagai satu, mengikatnya pada jiwa Subai. Kristal tersebut hancur setelah penyatuan selesai, menyebut pemain ini sebagai satu-satunya pemegang dual class. Sekarang, Subai bisa mengakses atribut hero dan Demon King-nya. Subai benar-benar berubah menjadi 2 wajah dan merasakan efek menyakitkan dari proses penyatuan ini. Subai memeriksa statistiknya saat ini dan melihat peralatan yang dimilikinya. Semuanya tampak solid, karena dia mendapatkan pengganda 5 kali setelah menyelesaikan ujian. Dibutuhkan lebih dari seminggu untuk melewati ujian yang mustahil ini, ujian yang telah mengakhiri hidup mereka yang datang sebelumnya. Subai mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan dengan semangat mengumumkan tujuan berikutnya untuk membantai 2 dewa sekaligus. Yu Chan sedang memeriksa status menunya ketika tiba-tiba dia melihat status online Subai. Tanah mulai bergetar entah dari mana. Mengikuti suara aneh dan tiba-tiba itu, Tavern Bati berlari ke lantai atas untuk melihat apa yang terjadi. Di sana, dia menemukan Subai yang sedang santai dan melakukan aura farming di sofa. Wanita itu terkejut karena pria ini benar-benar menepati janji dan menyelesaikan ujian yang mustahil itu. Sekilas melihat kelas dual wieldingnya benar-benar membuatnya terdiam. Itu adalah konsep yang bahkan seharusnya tidak ada. Subai terkesan dengan pengamatan tajamnya, tetapi dia tidak peduli untuk menjelaskan. Dia ingin keluar berjalan-jalan dengannya, tetapi dia menolaknya. Subai mengucapkan selamat tinggal padanya, sementara dia memberinya hadiah terakhir. Itu adalah Hidden Badge of Perfect Status, yang memungkinkan pemain untuk menyembunyikan statistik mereka dan bahkan menyamarkan penampilan mereka. Ini adalah hal yang tepat yang Subai butuhkan saat itu. Wanita Tavern merasa khawatir karena Subai akan terungkap sebagai spesimen Demon King Class, dan dengan trajektori perjalanannya saat ini, orang-orang akan menganggapnya sebagai ancaman dan mulai memburunya. Subai melemparkan flying kiss sarkastik padanya, lalu meninggalkan Tavern dengan ucapan terima kasih. Wanita Tavern tersebut terkejut dan terpana, menendang udara karena riz mulusnya Subai. Mari kita menuju ke Realm City, yang merupakan tempat pertama bagi para pemula yang berhasil melewati Newbie Zone. Tempat ini membantu mereka dengan quest, keterampilan kelas, dan bahkan portal teleportasi hingga lantai 30. Berjalan-jalan dengan penampilan yang sangat keren, Subai benar-benar merasa dirinya siap untuk bertarung. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Yu Chan dan pengawalnya. Badon-kadongsnya menyapa kita langsung lewat layar, sementara Yu Chan menyambut kembalinya Subai setelah sepekan menghilang. Beberapa waktu kemudian, di kantor bisnis keluarga Lin, Yu Chan diperlakukan dengan hormat sebagai tamu. Subai terkesima dengan pengeluaran mewah keluarga ini untuk memiliki klub seperti ini. Diberikan ramuan dan sebuah kotak penuh emas, Subai merasa terkesan dengan efisiensi wanita muda ini. Dia menawarkan kemewahan untuk memeriksa setiap persediaan dan menghitung koin-koin dengan mudah. Dia juga memberi isyarat kepada kedua pengawalnya untuk keluar dari ruangan agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Pertama, Yu Chan dengan penasaran bertanya tentang rating kelas Subai. Subai membalas dengan pertanyaan yang tajam tentang tujuannya untuk mencari informasi. Jawaban tajamnya membuat Yu Chan merasa malu, memaksanya untuk menjelaskan bahwa dia berniat baik. Subai diberitahu tentang kampanye fitnah terbaru yang dijalankan di forum-forum terhadap dirinya. Dia juga mengetahui bahwa Lady Dana akhirnya membagikan berita tentang menghancurkan kristalnya, yang menyebabkan semua masalah ini. Yu Chan terkejut melihat Subai mengonfirmasi semua rumor itu tanpa sedikit pun gelisah. Mengajukan tawarannya, dia memuji Subai dengan berbagai pujian, menyebutnya sebagai talenta generasi ini. Di dalam hati, Yu Chan berpikir bahwa Subai mungkin memiliki kristal kedua, yang menjelaskan mengapa dia tidak peduli dengan kristal pertama yang dihancurkan.
Subai sama sekali tidak tertarik dengan topik ini dan langsung bertanya tentang tujuannya. Yu Chan mengundangnya untuk bergabung dengan keluarga Lin dalam operasi bersama melawan bos-bos. Itu persis seperti yang dia duga akan dikatakan Yu Chan, karena kesulitan lantai akan meningkat secara signifikan setelah melewati Noubie Zone di tower. Subai menekankan bahwa dia tidak masalah untuk mengalahkan bos bersama, tetapi dia tidak akan bergabung dengan guild lain. Dia setuju untuk membawa mereka ke lantai kelima tower, dan meminta 5 anggota tim tipe mage saja untuk membantu memecahkan rekor. Yu Chan terkejut mendengar tujuannya untuk memecahkan rekor lainnya. Biasanya, diperlukan 20 orang untuk melewati satu lantai, dan sekarang pria ini berbicara tentang tujuan yang terkesan mustahil. Subai meyakinkan bahwa dia juga tidak terlalu terdesak untuk memecahkan rekor, jadi dia bangkit dan meninggalkan pertemuan. Yu Chan mengikutinya dan menjelaskan bahwa dia setuju dengan kesepakatan itu, selama keluarga Lin bisa menggunakan nama mereka dalam pesta tersebut. Subai setuju dengan itu dan lebih memilih untuk menyerang mulai besok, karena dia masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Wanita muda itu sangat senang karena mendapatkan dukungannya, sementara Zhang Fei menyebut Subai sebagai penipu untuk yang kesekian kalinya. Subai benar-benar menjadi generational hater saat ini. Yu Chan menghina Zhang Fei dengan mengingatkan tuat pirang itu bahwa dialah yang mengalahkan mereka di level 1 dulu. Jika mereka sembarangan menantangnya, mereka juga tidak akan berhasil keluar dari lantai tersebut. Yu Chan memerintahkan pembentukan tim segera setelah pembentukan tim Subai. Meskipun orang bodoh ini setuju untuk mengikuti perintahnya, dia menyimpan rasa benci besar terhadap Subai dan berdoa untuk kejatuhannya. Di kediaman sang penguasa kota, Subai terlihat berjalan santai menuju gerbang. Orang-orang mencoba menghentikannya karena berpikir dia memiliki keinginan bunuh diri, tetapi Subai tidak mengerti mengapa orang biasa ini berusaha keras. Wu Tai menyebut pemula ini naif dan memperingatkannya tentang ketatnya keamanan di sekitar kediaman sang penguasa kota. Subai memutuskan untuk menghibur pemuda itu dengan sedikit rahasia. Rahasia yang dimaksud adalah bahwa siapapun bisa masuk selama mereka sangat kuat. Subai berjalan mendekati para penjaga dan menunjukkan gelar hero-nya, langsung mendapatkan pujian dan kepatuhan mereka. Orang-orang yang mengamatinya dari jauh terdiam, tidak bisa memahami bagaimana pria baru ini berhasil masuk seperti VIP. Bahkan sekarang, para penjaga mengiringi hero ini dengan penghormatan tinggi. Suara benturan terdengar di lapangan pelatihan. Ada pertarungan antara guard Captain Orlando dan City Lord, seorang penyihir yang melawan seorang petarung pedang. Melihat adegan ini membuat Subai merinding, karena ini adalah salah satu urutan favoritnya dalam cerita untuk membuka keterampilan langka. Meskipun dia sendiri adalah pemain dual class, dia masih membutuhkan skill box untuk mendapatkan kemampuan baru. Di arena ini, Subai memiliki semua yang dia butuhkan untuk belajar dan naik ke level berikutnya. Bahkan, sistem memberikan saran untuk mempelajari keterampilan dasar pedang dari sang master itu sendiri. Subai dengan senang hati menekannya, dan bahkan mempelajari keterampilan Captain Orlando, yaitu Stonewall. Berbagai keterampilan mulai muncul di layar sistem Subai, dan dia spam tombol konfirmasi seperti orang gila. 10 menit kemudian, sang penyihir sedang disembuhkan oleh beberapa penyihir lainnya, sementara City Lord tampak tidak terluka. Subai tidak terlalu menikmati pertarungan itu, karena sangat membosankan dengan cepat. Salah satu penjaga memberitahukan sang City Lord tentang kedatangan seorang hero. Terkejut, pemimpin kota itu meminta verifikasi identitas Subai. Setelah memverifikasi data, dia mengonfirmasi status elit Subai, mendapatkan rasa hormat yang pantas dari sang Great Swordmaster dan para pengikutnya. Mereka sangat senang bisa berada di hadapan seorang hero setelah 100 tahun. Ini adalah pernyataan yang membingungkan bagi Subai, yang kemudian bertanya untuk klarifikasi. City Lord menjelaskan bahwa seorang hero ditakdirkan untuk memimpin Rim City menuju cahaya, tetapi deskripsi klise ini terlalu dilebih-lebihkan menurut pandangan Subai. Alih-alih memuji dirinya, dia bertanya tentang quest yang tersedia. Menyadari bahwa hero ini baru berada di level 10, City Lord mengungkapkan sebuah misi baru. Ternyata anjing setia miliknya hilang, dan dengan merendahkan, dia menawarkan hadiah 10 koin emas untuk penemuan anjing itu. Ini adalah pekerjaan yang sangat remeh dan meremehkan kemampuan Subai. Sampai Subai mengungkapkan aura menakutkannya untuk menyatakan kemarahannya. Lebih bijak dari yang lain, mage Captain Orlando menawarkan misi lain, memikirkan betapa bodohnya saran dari City Lord itu. Hero pun menerima 3 misi baru untuk mengumpulkan bahan-bahan demi hadiah. Saat itu juga, Great Swordmaster teringat akan sebuah permintaan yang sesuai. Dia menugaskan Subai untuk menyelidiki suatu area. Dengan begitu banyak misi yang terdaftar, protagonis kita menyoroti bagaimana tidak ada yang berhasil menyelesaikannya dalam cerita utama. Pemain biasa terlalu sibuk terobsesi dengan Tower Floors, hingga mereka lupa bahwa side quest adalah kunci untuk mendapatkan buff yang nyata. Menariknya, misi dari Swordmaster yang paling menarik perhatian Subai. City Lord kemudian mengajukan tawaran mendadak, menyoroti kemampuan tempur luar biasa dari hero rata-rata.
Singkatnya, orang ini ingin bertarung 1 lawan 1 melawan hero. Memberikan handicap kepada Subai, City Lord bahkan berniat untuk menyegel keterampilan terkuatnya. Namun, Subai punya rencana lain dan memberitahu pria ini untuk menahan diri sampai level 30. Begitu juga dengan Kapten Orlando, yang menyiratkan bahwa dia akan mengalahkan mereka berdua sekaligus. Penyihir dan prajurit hebat itu sama-sama terkejut dan mengungkapkan keluhan mereka terhadap ide ini, mengetahui bahwa hero ini tidak memiliki banyak keterampilan. Subai membungkam keluhan mereka dan menyarankan agar mereka berkomunikasi selama pertarungan. Kedua petarung itu saling melirik, sebelum menyatakan ketertarikan mereka terhadap kekuatan hero. Di arena, para penjaga bergumam dengan perasaan terkejut. Terakhir kali mereka berdua bertarung bersama adalah ketika mereka mengalahkan monster level 200 yang sangat kuat. Dan sekarang ada Subai, yang dengan pongah menantang mereka berdua sekaligus. Penyihir itu mulai memperhatikan rasa percaya diri hero, sementara prajurit hebat itu sangat bersemangat untuk menunjukkan sedikit dari kekuatan sejatinya. Serangan pertama datang dari Swordmaster, yang menggunakan keterampilan sederhana yang ditujukan pada lawannya. Hasilnya, tidak ada kontak. Pof, Subai hilang. Muncul seperti kilat dari belakang. Subai memuji manuver yang sangat tepat waktu dari City Lord. Berikutnya adalah Mage. Dia mengumpulkan Stone Spike dengan mantra dasar untuk mengejutkan Subai. Melihatnya saja membuat Subai sangat senang, dan dia tidak berniat untuk menghindar sama sekali. Sebaliknya, Subai benar-benar memotong batu-batu Spike tersebut dengan berbagai serangan cepat. Refleks godlike hero ini membuat penonton terkejut, yang tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Tapi pertarungan baru saja dimulai, dan kedua pejuang berpengalaman ini belum selesai. Kali ini, mereka ingin memberikan serangan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mage menjebak Subai dalam Cage of Mud, keterampilan pemula lainnya. Setelah mematikannya di tempat, City Lord menambahkan serangan kedua dengan Second Stage Slash Ability, melepaskan 2 Fire Warrants. Dengan tenang, Subai hanya merunduk untuk menghindari keduanya, mengejek para pejuang yang terlalu bisa diprediksi. Olok-oloknya tidak ada habisnya. Tetapi City Lord sudah menyerang lagi dengan serangan baru. Sebuah kejutan yang luar biasa terjadi. Subai menghilang seperti kilat dari tempatnya dan muncul di atas, bertabrakan dengan pedang prajurit hebat. City Lord mengejar targetnya dengan Third Stage Slash yang lebih kuat. Namun, pertarungan ini sudah selesai. Subai menaruh pedangnya di leher Kapten Orlando, membuat City Lord terkejut dengan kecepatannya yang sangat cepat. Belum sampai 30 detik berlalu, pertarungan ini sudah selesai. Tapi Subai tidak ingin membiarkan begitu saja, dan menantang prajurit hebat itu untuk menyerangnya lagi. Pada titik ini, City Lord mulai menyadari bahwa pria ini benar-benar berbeda. Menolak untuk menyerah, sang pedang samurai kembali menyerang dengan pedang apinya. Kali ini, strateginya melibatkan penggunaan teknik impact dari tanah. Ini adalah Fourth Stage Slash, dan meskipun ada perubahan variasi, hasil akhirnya tetap sama. Subai menghadapinya langsung dan teleportasi keluar dari arena. Dia muncul kembali dari belakang, seperti Hokage keempat dari Naruto. Subai menyambungkan serangannya menggunakan pedang dengan tebasan yang tajam. Pertarungan ini kini resmi berakhir. Swordsman tergeletak di tanah, dengan hero mengejeknya, menyebutnya sangat lemah. Subai mencentang salah satu quest dari daftar dan menerima hadiah dari inventarisnya. Sementara itu, City Lord dan Kapten Orlando kehilangan aura points mereka kepada seorang pemuda yang baru saja keluar dari Nuubia Ranks. Faktanya, bahkan jika mereka berada di level 50, Subai masih akan membantai mereka meski berada di level lebih tinggi. Subai memuji pengendalian teknik mereka dan berharap bisa sparring lagi segera. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tempat untuk menangani set quest berikutnya. Mereka mengantarnya, sementara Subai melanjutkan urusannya. Sementara itu, kedua teman lama itu kini yakin dengan kekuatan hero mereka, percaya bahwa dia akan menyelamatkan kota mereka. Kota Ream sangat besar, membutuhkan teleportation gates hanya untuk navigasi. Itulah mengapa Subai ingin mempelajari keterampilan yang bisa membantu efisiensinya dalam menyelesaikan quest-quest. Dia memiliki banyak quest, jadi dia menyimpannya di dalam inventorinya. Upper Slash dan Multi-Thrust, serta Stone Spike, adalah teknik-teknik yang kini dapat dia akses. Sistem menampilkan statistiknya. Berkat poin spirit yang tinggi, keterampilannya bisa naik level dengan mudah, dan peralatannya tidak ketinggalan juga. Percaya diri dengan kemampuannya untuk menyelesaikan quest, Subai mengunjungi salah satu teleportation gates. Tujuan berikutnya adalah Land of the Urites, tempat kebanyakan quest ditugaskan. Para penjaga mengenakan biaya 80 chopper coins, yang cukup mahal. Sebuah portal vertikal mentransfernya dari satu lokasi langsung ke Land of Urites. Tempat ini terlihat jauh lebih realistis daripada dalam permainan. Tapi itu justru membuat segalanya lebih menarik bagi Subai, yang hanya membawa senjata dasar untuk perjalanan ini.
Suhu di Land of Urites cukup dingin, membuat Subai menyesali pilihan pakaiannya. Subai melihat sekawanan Skeleton Warriors di kejauhan. Boneheads ini juga memiliki level 2 kali lipat miliknya, tetapi di matanya mereka hanyalah sasaran empuk, meskipun dengan kesehatan yang lebih tinggi. Mencoba keterampilan barunya, Subai meluncurkan Triple Stone Spikes. Dia mengenai kepala 3 Skeleton Warriors dengan sempurna, membunuh mereka langsung. Sisa pasukan Warriors dihujani dengan Stone Spikes yang sama. Berkat critical damage, 10 di antaranya jatuh dalam sekejap. Aspek yang sangat kuat dari mantra ini adalah kerusakan absurd 3200. Pokoknya, dia mulai farming para bonehead dan mendapatkan good old points. Kini dia merasa seperti perjuangan sejati baru dimulai, alih-alih masalah pemula yang dia hadapi di Zone 1. Beberapa saat berlalu dan dia selesai membersihkan gelombang itu, naik level ke level 11 dalam prosesnya. Di kehidupan sebelumnya, mendapatkan skill points adalah hal yang sangat sulit, tetapi kali ini dia melaju cepat berkat dual class-nya. Faktanya, ketika Subai memeriksa statistiknya, dia sangat terkejut melihat ada peningkatan 50 poin untuk setiap perimeter. Bos dari Hidden Class ini bahkan lebih baik daripada Triple S Profession. Kembali ke para boneheads, mereka datang untuk dimusnahkan, dan mereka benar-benar dimusnahkan ketika Subai meluncurkan Rain of Earth Spikes. Untuk menambah keseruan, Subai membangun Stone Wall untuk membuat mereka bingung. Dia menikmati setiap detik dari pembantaian ini, mengejek buruannya karena menjadi korban dari keterampilan pekerjaannya. Quest pertama selesai dengan mengalahkan 1000 Skeleton Warriors. Subai cukup senang dengan hasil ini, tetapi masih memiliki perjalanan panjang untuk mencapai tujuannya. Tentara Boneheads datang lagi, tetapi kali ini mereka membawa seorang big guy yang menakutkan. Pria ini benar-benar seperti Ghost Rider jika dia pergi ke gym dan mengonsumsi banyak steroid. The School of Fire adalah bos umum di zona ini. Subai senang menantangnya, jadi dia melemparkan lebih banyak Earth Spikes. Serangannya menghancurkan pasukan Skeleton Warriors, membunuh ratusan dari mereka sekaligus. Bos monster ini memegang bone sword yang keren dengan api biru, dan akhirnya keluar dari persembunyiannya untuk menantang manusia dalam pertarungan langsung. Subai mengejek School of Fire yang bahkan berpikir dia memiliki peluang melawan manusia dengan cadangan mana tak terbatas. School of Fire mengalirkan mana di sekitarnya, menyedot life force dari pasukannya hanya untuk mengisi energi senjatanya. Anggap saja seperti Spirit Bomb Goku dari Dragon Ball, tapi versi jahatnya. Keterampilan Sacrifice ini secara signifikan meningkatkan kapasitas kerusakan pedangnya, menciptakan serangan pamungkas. Subai bahkan tidak bisa memolesnya. Dia khawatir akan terkena serangan seperti itu. Bahkan satu tebasan saja bisa mengirimnya ke surga. Mengubah strategi, Subai memutuskan untuk mengambil langkah ofensif, melompat ke atas dan menghancurkan armor makhluk itu. Dengan bos terguncang dari kerusakan serangan pertama, Subai kemudian fokus memotong kaki-kakinya. Dengan kerusakan kritis kolektif mencapai 20.000, dia memberikan serangan akhir dengan mengerahkan Heavy Barrage of Stone Spikes. Sayangnya, bahkan ini tidak cukup untuk mengurangi seluruh kesehatan monster itu. Makhluk perkasa itu mencoba melancarkan satu tebasan kuat, tetapi meskipun output kerusakannya bisa menghancurkan gunung, dia tidak cukup cepat untuk menangkap Subai. Memanfaatkan kesempatan lain, Subai meluncurkan barrage tanpa henti dari Stone Spikes. Memaksa serangan tanpa khawatir tentang pengurasan mana atau waktu cooldown. Menargetkan headshot demi headshot, Subai memberikan kerusakan besar dan mengejek bos itu karena tidak cukup berlatih. Pertarungan berakhir, ketika Undead Behemoth itu tumbang, menghasilkan Skull Flowers yang indah setelah kekalahannya. Subai sangat senang menemukan quest potensial lainnya, tetapi sementara dia sibuk mengumpulkan bunga-bunga itu, dia juga menemukan sebuah skill book baru di inventarisnya. Itu adalah kemampuan Necromancy, dan setelah menghabiskan 10 poin, kemampuan ini kini resmi menjadi bagian dari skill set Subai. Tertarik dengan konsep summoning magic, Subai memanggil 3 Undead Soldiers, membangkitkan mereka dari tanah. Skeleton Warriors yang setia ini biasanya cukup lemah, tetapi mereka dengan cepat menjadi sangat kuat karena pertumbuhannya terikat pada level pemiliknya. Dalam hal ini, mereka cukup kuat untuk melawan monster level 40 berkat statistik Subai yang luar biasa. Tapi tunggu, masih ada lagi. Dia bisa memanggil belasan dari mereka sekaligus untuk menyerang musuh dengan jumlah. Subai menyelesaikan quest lainnya dengan mengumpulkan 200 Skull Flowers, menikmati hasil kerja kerasnya. Tujuan berikutnya adalah tempat yang disebut Dead Swamp. Ini adalah bagian baru dari peta. Tetapi tempat ini tidak menakutkan bagi Subai sama sekali. Bahkan, dia pikir lizards kecil berduri yang menatapnya sangat lucu. Melawan jumlah dengan jumlah, Subai melepaskan urat dari Undead Soldiers-nya untuk melakukan pembunuhan untuknya. Boneheads ini sangat berguna dan membuat pekerjaan lizards menjadi mudah. Setelah menghancurkan Swarm of Hornet Lizards, Subai dihadapkan dengan kebangkitan monster raksasa secara tiba-tiba. Pertahanan bos ini tidak main-main,
Tetapi beruntung summoning skill Subai juga sedikit berkembang. Subai teralihkan oleh siluet di kejauhan dan memutuskan untuk terlebih dahulu menjelajahi area tersebut.